Cerita dimulai saat sebuah peta harta karun muncul di dunia yang menunjuk ke Gunung Taiyang. Di lokasi ini, ilmu bela diri dari Master Langit terhebat Murim, Chiangija, konon tersembunyi. Bersamaan dengan teknik-teknik itu, ada juga senjata rahasia yang ia tinggalkan. Lalu seekor gagak mengeluarkan suara panggilan yang keras, seolah mengumumkan kebangkitan sesuatu yang hebat. Burung itu kemudian terbang, dan dengan itu, dunia Murim yang telah lama tenang akan segera bergejolak. Peta harta karun ini akan menjadi pemicu era baru konflik dan perebutan kekuasaan. Tiba-tiba, energi yang kuat dilepaskan dari puncak gunung, mengguncang semua yang ada di sekitarnya. Cahaya itu memudar, menampakkan kembali pemandangan yang tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, bayangan gelap mulai terbentuk di lereng gunung, menandakan suatu kehadiran. Kehadiran ini turun dengan kecepatan tinggi dan menghantam tanah, menimbulkan kepulan debu. Di tengah-tengah asap, kita bisa melihat pintu masuk sebuah gua yang tersembunyi di sana, dan muncul dari kegelapan, sebuah siluet misterius muncul dari dalam gua. Hal pertama yang kita lihat dengan jelas adalah bilah pedangnya yang berkilauan. Kemudian, seorang pria berambut hitam akhirnya melangkah keluar dari gua dan mengatakan bahwa dia bebas. Dia memiliki tatapan serius dan penuh tekad seolah-olah dia fokus pada suatu tujuan. Menatap ke langit, pemuda itu berkomentar bahwa langit selalu biru, membuatnya merasa nostalgia. Dia mencoba mengingat kehidupannya sebelum memasuki gua tetapi tidak dapat mengingat apapun. Meski begitu, pemuda itu memutuskan bahwa dia perlu mengingat semua yang dia bisa karena dia memiliki tujuan yang jelas, dan tujuan itu adalah untuk membalas dendam. Ingatan pertamanya adalah saat ia berusia 10 tahun dan seorang pria tua mengaku sebagai Master Ki Langit. Sang Master memberitahu 100 anak bahwa dalam 10 tahun mereka harus menyelamatkan dunia. Protagonis kita adalah salah satu dari 100 anak yang dikumpulkan oleh Sang Master. Dia ingat mata dingin lelaki tua itu dan perintah agar semua orang mematuhinya. Sang Master kemudian mengumumkan bahwa pelatihan seni bela diri akan dimulai besok. Saat itu anak laki-laki itu tidak merasa takut dan dia yakin itu karena dia seorang yatim piatu. Dengan itu, Sang Master berbalik untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang berpikir untuk melarikan diri. Dengan senyum yang menakutkan, dia mengatakan bahwa pintu masuk gua telah ditutup oleh tebing. Sejak saat itu, pelatihan seni bela diri yang sangat ketat pun dimulai. Teknik pertama yang mereka pelajari adalah metode pernapasan khusus. Ini adalah seni kunci yang menyerap energi langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, mereka mempelajari ilmu pedang 3 kekuatan dan metode pergerakan. Sekitar 3 tahun kemudian, Sang Master memanggil mereka dan berkata bahwa ilmunya akan menuntun ke alam dewa bela diri. Selama 7 tahun berikutnya, masing-masing dari mereka harus menguasai seni bela diri sepenuhnya. Dia menunjuk ke sebuah pintu dan memerintahkan semua orang untuk masuk berlatih demi mencegah bencana. Kemudian Sang Master memberitahu mereka untuk berlatih dengan bebas di dalam pintu itu dan semua anak mematuhinya dan masuk melalui pintu itu tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, cahaya terang menyinari wajah pahlawan kita saat dia memahami segalanya. Akhirnya menjadi jelas baginya mengapa mereka harus bertahan di tempat yang mengerikan itu. Dan semua ini adalah bagian dari rencana lelaki tua dengan senyum jahat di wajahnya itu. Kabut yang memenuhi gua adalah ki yang dipadatkan dan energinya mendistorsi ruang. Tiba-tiba, dari kegelapan total, beberapa makhluk aneh dan menakutkan muncul. Mereka adalah monster-monster bertanduk dan bermata merah yang membuat anak-anak ketakutan. Selain makhluk-makhluk itu, ada juga beberapa kerangka dan binatang iblis yang siap menyerang. Selanjutnya, seekor ular kerangka raksasa menerjang para pemuda itu, melepaskan serangan yang menghancurkan. Hari itu, seolah-olah gerbang dunia bawah telah terbuka tepat di depan mereka. Salah satu anak laki-laki itu kemudian berteriak agar semua orang mengambil pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Protagonis kita tidak membuang waktu dan menyerang makhluk-makhluk itu dengan pedangnya. Setiap hari di tempat itu adalah mimpi buruk dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Pelatihan paksa itu membuat semua orang lebih kuat dan lebih terampil dalam pertempuran. Namun meski begitu, pertarungan untuk bertahan hidup sangatlah brutal dan banyak yang tidak berhasil. Namun, seni bela diri yang diajarkan Sang Master sangat kuat dan efektif. Teknik-teknik itu berkembang jauh lebih cepat daripada saat mereka berlatih di gua berkabut. Namun pada akhirnya, hanya protagonis kita yang berhasil keluar dari mimpi buruk itu hidup-hidup. Sebelum meninggal, seorang teman meminta Hyong Woo untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Pemuda itu kemudian mengungkapkan bahwa nama lengkapnya sebenarnya adalah Dan Hyong Woo. Setelah melarikan diri dari tempat itu, dia pergi ke kota yang ramai dan penuh orang. Beberapa orang berjalan menuju sebuah bangunan besar di pusat kota.
Di dalam sebuah kedai, beberapa pelanggan sedang makan dan minum dengan tenang di meja mereka. Pada saat itu, Hyung-woo memasuki tempat itu dan mengamati sekeliling dengan tatapan serius. Lalu seorang wanita cantik bernama Jo Saleon, putri dari kepala klan Jo, muncul di tempat kejadian. Dengan itu, tatapan wanita muda itu terfokus ke satu arah dan dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Salah satu pria di sampingnya menarik perhatian ke protagonis yang telah duduk sendirian. Semua orang memperhatikan bahwa pemuda itu membawa pedang tanpa sarung, yang cukup aneh. Kakak laki-laki gadis itu yang bernama Join berkomentar bahwa pedang itu tampaknya berkualitas sangat baik. Sementara itu, sepiring mie disajikan untuk pahlawan kita yang telah memesan makanan. Pendekar pedang itu menatap makanan dan bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak melihat sesuatu seperti itu. Dia kemudian mengambil beberapa mie dengan sumpitnya, bersiap untuk akhirnya makan. Makanan itu meleleh di mulutnya, dan ekspresi pemuda itu menunjukkan betapa dia menikmati rasanya. Melihat adegan itu, pelanggan lain menjadi ingin dan juga memesan semangkuk mie. Cheleon muda menjadi termenung dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria misterius itu. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu terganggu dengan kehadiran orang asing itu. Pelayan itu kemudian bertanya apakah dia menikmati makanannya dan pemuda itu mengonfirmasi bahwa rasanya enak. Mendengar ini, pelayan itu menjadi sedikit bingung dengan reaksi intens pelanggan tersebut. Lalu dia mengulurkan tangannya dan mengatakan tagihannya 5 pun menunggu pembayaran. Protagonis itu tampaknya telah melupakan sesuatu yang sangat penting dan dia mengucapkan kata uang. Setelah bertahun-tahun dalam isolasi, dia benar-benar lupa bagaimana dunia bekerja. Dia akhirnya ingat bahwa di dunia normal, kau harus membayar untuk hal-hal yang kau konsumsi. Melihat penundaan itu, pelayan menjadi gugup dan mengatakan bahwa jika dia makan, dia harus membayar makanannya. Pendekar pedang itu kemudian dengan tenang menjawab bahwa dia tidak punya uang saat ini. Pelayan itu menghela napas dan menuntut agar pemuda itu menyerahkan pedangnya sebagai pembayaran. Dengan tatapan tegas, sang protagonis menolak memberikan senjatanya kepada pelayan itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa pedang itu ditukar dengan nyawa teman terakhirnya. Pelayan itu menjadi marah dan menuduh pemuda itu berencana makan gratis sejak awal. Mendengar ini, keributan itu menarik perhatian pelanggan lain yang berdiri untuk mengintimidasinya. Tiba-tiba, kakak laki-laki gadis itu meneriakkan namanya, terkejut dengan tindakan yang dia ambil. Wanita muda itu kemudian mengulurkan kantong uang dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu pria itu. Dengan senyum lembut, dia menawarkan untuk membayar tagihan orang asing itu dan menyelesaikan situasinya. Pelayan itu terkejut dengan tindakan wanita bangsawan itu dan langsung mengenalinya. Kemudian gadis itu mendekat dan keduanya saling bertatapan dalam diam di tengah kedai. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa dia membayari untuknya dan apa yang harus dia katakan dalam situasi ini. Melihat dari dekat, dia memperhatikan matanya seperti mata seorang anak yang melihat dunia untuk pertama kalinya. Pendekar pedang itu tetap diam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap isyarat baik wanita muda itu. Tanpa sepatah kata pun, sang protagonis hanya berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Wanita muda itu bingung karena dia yakin pria itu akan mengatakan sesuatu. Pria itu kemudian meninggalkan tempat itu, membuat pelayan dan pelanggan lainnya benar-benar bingung. Semua orang terkejut bahwa pemuda itu pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Pelayan itu marah karena dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Kakaknya menyebutnya tidak tahu berterima kasih dan berkomentar bahwa dia benar-benar tidak punya uang. Join kemudian bertanya apakah hanya itu saja dan mencatat bahwa pemuda itu sepertinya tidak memiliki tenaga dalam. Tetapi wanita muda itu menjadi termenung dan berkata pada dirinya sendiri bahwa pedangnya benar-benar luar biasa. Pada saat itu, wanita muda itu tiba-tiba menyadari sesuatu tentang pedang pria misterius itu. Dia berkomentar bahwa senjata itu jelas merupakan pedang ternama, tetapi membawanya tanpa sarung bisa menyusahkannya. Maka wanita muda itu memutuskan dia akan mengikutinya karena dia pasti membutuhkan sarung untuk pedangnya. Saat di luar, sang protagonis merenungkan tindakan gadis yang membayar makanannya. Dengan senyum tipis, dia menyesal tidak berterima kasih padanya atas kebaikannya. Sementara itu, adegan membawa kita ke tempat bernama Paviliun Awan Mabuk. Di dalam, beberapa pendekar dari aliansi Mirim berkumpul dan berbicara satu sama lain. Seseorang berkomentar bahwa pengaruh aliansi benar-benar luar biasa di wilayah ini. Xia Liao, yang juga berada di lokasi, mengamati bahwa kota Changsha penuh dengan pendekar mereka. Kakaknya setuju, mengatakan dia tidak pernah membayangkan pemimpin aliansi sendiri akan bergerak. Seorang pria tua bernama Sima Chil menjelaskan ini karena sekte iblis dan hutan hijau. Karena pasukan sebesar ini bergerak, itu pasti karena reputasi legendaris dan reputasi itu milik Chiang Ija, orang paling eksentrik dalam sejarah Murum.
Mereka bilang dia punya bakat luar biasa dan pengetahuan mendalam tentang ilmu surgawi. Sosok ini adalah guru yang mengesankan dan misterius, yang kekuatannya sulit dipahami. Chiang Ija menciptakan teknik bernama pedang bayangan petir yang mengguncang dunia. Tekniknya menggunakan metode unik yang melibatkan formasi mekanis yang rumit. Dia kemudian mewariskan ilmunya kepada seorang pengembara dan dalam 3 tahun mengubahnya menjadi master absolut. Namun, pendekar itu menjadi musuh publik dan menemui akhir yang tragis yang membuat Chiang Ija menghilang. Sekarang, Zhou Menchin telah menemukan peta dengan tekniknya dan itulah sebabnya seluruh murum mengejarnya. Kakaknya lalu berkata bahwa karena mereka di sini atas permintaan Tuan, seharusnya tidak terjadi apa-apa tetapi mereka harus berhati-hati. Sementara itu, wanita muda itu berpikir bahwa di dunia ini, hal-hal yang paling tak terduga bisa terjadi. Saat itu, kakaknya bertanya apakah dia akan mengikuti pengembara itu dan mengatakan dia menentang gagasan itu. Dia berpendapat bahwa pria itu tidak ada hubungannya dengan dia dan merupakan orang yang kasar tanpa sopan santun. Wanita muda itu mencoba memprotes dan membela keputusannya untuk membantu pendekar pedang misterius itu. Si Macil setuju dengan pemuda itu, mengatakan berbahaya untuk keluar sendirian sekarang karena pemimpin aliansi akan tiba dengan kepala tertunduk. Gadis itu tetap diam, tampak kecewa dengan larangan itu. Dia kemudian setuju untuk mengikuti keinginan mereka sementara sang protagonis berjalan di jalanan. Melewati sebuah kios, dia melihat 2 orang menawar harga suatu produk. Di sudut lain, seorang pria memainkan seruling untuk sebuah keluarga yang bertepuk tangan dengan gembira. Pendekar pedang itu mengamati pemandangan damai dan merasa tersentuh oleh ketenangan saat itu. Selanjutnya, dia melihat seorang ibu membeli hadiah untuk putranya di kios mainan. Anak laki-laki itu berterima kasih pada ibunya dengan senyum lebar dan ekspresi kebahagiaan murni. Pemandangan ini membuat sang protagonis menatap ke langit dan tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Dia ingat temannya Akce Jai menyuruh mereka melarikan diri dan melakukan semua yang tidak pernah bisa mereka lakukan. Temannya kemudian meminta Hyung Woo untuk menjanjikan satu hal lagi sebelum mereka pergi. Akce Jai memintanya untuk mengunjungi rumahnya dan menceritakan segalanya kepada ayahnya. Sang protagonis menjawab bahwa temannya sendiri yang harus keluar dari sana dan menceritakan semuanya pada ayahnya. Dengan senyum, pemuda itu setuju dan mengatakan dia akan memberitahu ayahnya sendiri saat dia keluar. Lalu dengan tatapan serius, temannya meminta Hyung Woo untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya. Sang protagonis kemudian setuju dengan temannya, dan mereka berdua bersiap untuk bertahan hidup 1 hari lagi. Tapi dalam sekejap kelengahan, sesuatu yang mengerikan terjadi pada Akce Jai selama pertempuran. Melihat monster di belakangnya, temannya dengan putus asa berteriak agar Hyung Woo berhati-hati. Dengan air mata di matanya, pendekar pedang itu berbalik dan menyadari bahaya itu terlambat untuk bereaksi. Lalu suara sesuatu yang tertusuk menggema di dalam gua, dan segalanya menjadi merah untuk sesaat. Temannya melemparkan diri di depan serangan itu, dan akhirnya menerima pukulan fatal menggantikannya. Dengan putus asa, sang protagonis bertanya, mengapa dia menyelamatkannya dan mengorbankan dirinya seperti itu. Dia meminta temannya untuk bangun, mengingatkannya bahwa mereka berjanji akan mengunjungi ayahnya bersama. Dalam kata-kata terakhirnya, pemuda itu berkata, dialah yang terkuat dan memintanya untuk bertahan hidup dan memberitahu ayahnya. Temannya kemudian meminta maaf dan tubuhnya mulai larut menjadi cahaya terang. Dan begitulah kebebasan pahlawan kita dibeli dengan nyawa 99 teman. Melihat bulan, dia mengakui bahwa dia berutang budi besar pada semua yang telah tiada. Dia kemudian berjanji akan menagih utang ini langsung dari Chiang Ija. Kembali ke masa kini, langkah sang protagonis tiba-tiba berhenti di depan tempat yang dikenalnya. Dia berjalan tanpa berpikir dan akhirnya kembali ke kedai yang sama tempat dia berada sebelumnya. Pemuda itu kemudian melihat ke dalam bangunan dengan sedikit kejutan di wajahnya. Dia melihat gadis itu dan bertanya-tanya apakah dia masih di sana, teringat dia belum berterima kasih padanya. Di latar belakang, percakapan tentang Gunung Hayang segera menarik perhatian pendekar pedang itu. Dia memperhatikan sekelompok besar pendekar bersiap untuk berangkat misi. Salah satu pemimpin memperingatkan bahwa jika mereka tidak istirahat, mereka akan tiba dalam 1 hari dan memerintahkan semua orang untuk menjaga kecepatan. Semua pendekar merespons serentak dan berangkat dengan kecepatan tinggi melalui jalan-jalan kota. Sang protagonis menyaksikan semua pergerakan itu dengan tatapan serius dan penuh pertimbangan di bawah sinar bulan. Lalu dia menyadari bahwa gadis yang membantunya di kedai juga ikut dengan kelompok itu. Dari atap, pemuda itu menyimpulkan bahwa wanita muda itu juga bagian dari misi misterius itu. Dengan itu dia melompat dari atap dan bertanya-tanya kemana mereka pergi dengan terburu-buru. Di bawah langit berbintang, malam berlalu saat para pendekar maju menuju tujuan mereka.
Kelompok aliansi Murum kemudian berhenti untuk beristirahat di pintu masuk Gunung Hayang. Sambil bersembunyi, pendekar pedang itu bertanya-tanya apakah mereka menuju ke tempat yang sama yang baru saja dia tinggalkan. Dia menyimpulkan bahwa tujuan mereka adalah gua dan mencoba memahami apa yang mereka cari di sana. Dua pria sedang berbicara dan salah satunya khawatir tentang pergerakan sekte iblis. Tetapi ahli strategi aliansi bernama Jigar Jung Cheon memberitahu pemimpin untuk tidak terlalu khawatir. Pemimpin Dok Oh Won menjawab bahwa mungkin intuisinya melemah karena usianya. Sementara itu, Salian muda terlihat lelah dan seorang pemuda mendekatinya dengan senyuman. Wakil Kapten Pang Chil Yang menyarankannya untuk beristirahat dan menawarkan untuk berbicara dengan pemimpin. Dia menolak bantuan itu dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian, sementara kakaknya memperhatikan adegan itu. Tiba-tiba, sekelompok pria berotot dengan penampilan mengintimidasi muncul dari kegelapan. Dengan senyum jahat, pemimpin mereka berkata, dia akhirnya menemukan aliansi Morim. Pria ini adalah Seo Hail Gue, kepala benteng puncak kecil hutan hijau. Pemimpin aliansi tidak membuang waktu dan memerintahkan semua orang untuk bersiap bertempur. Ahli strategi kemudian memperingatkan bahwa anggota sekte iblis tampaknya telah bergabung dengan musuh. Pemimpin aliansi mengakui bahwa musuh adalah master yang tangguh dan sangat berbahaya. Dengan itu penjahat itu berteriak apakah mereka ingin merasakan pertempuran dan menyerbu ke depan. Kepala benteng maju dengan tendangan kuat dan menjatuhkan salah satu pendekar aliansi. Dia bergerak dengan gesit dan menghadapi beberapa lawan sekaligus tanpa kesulitan. Dengan pukulan telak lainnya, musuh menerbangkan pendekar lain dengan tendangan keras. Pertempuran menjadi sengit dan anggota aliansi dengan cepat mulai menderita kerugian besar. Kekuatan musuh sangat dahsyat dan banyak pendekar jatuh satu persatu dalam pertempuran. Saat itu, seseorang bersiap untuk memasuki pertarungan dan mengakhiri kekacauan ini. Penjahat itu kemudian mengatakan dia sudah membereskan yang ecek-ecek dan sekarang menginginkan hidangan utama. Pemimpin aliansi kemudian beraksi dan mulai bertarung dengan gagah berani melawan musuh. Musuh lain dengan senyum jahat meneriakkan nama pemimpin dan menantangnya berduel. Kemudian kedua pemimpin itu berhadapan dalam pertempuran epik di tengah hutan yang gelap. Pedang mereka beradu keras menciptakan percikan api dan menunjukkan kekuatan keduanya. Sementara itu, anggota hutan hijau lainnya mengalahkan para pendekar aliansi. Pemimpin menyadari kerugian mereka dan mengeluh bahwa mereka kalah jumlah dalam pertempuran. Penjahat itu mengejek situasi dengan mengatakan bahwa senjata rahasia Cheongija adalah milik mereka. Sambil bersembunyi, protagonis kita mendengar nama Cheongija dan ekspresinya berubah total. Bertekad untuk campur tangan, dia melompat beraksi, pedang di tangan, siap bertarung. Dia kemudian menggunakan pedangnya untuk memecahkan batu besar yang ada di tanah di dekatnya. Dengan gerakan cepat, pendekar pedang itu melemparkan pecahan batu ke arah para penjahat. Pendekar pedang itu maju ke tengah pertempuran dengan serangannya yang kuat dan mengejutkan. Batu itu mengenai penjahat tepat di sasaran, mengejutkannya di tengah pertempuran. Dengan sebuah lompatan, sang protagonis mendarat di tengah-tengah musuh dan menerbangkan mereka. Dia kemudian memutar pedangnya dan menciptakan angin puyuh energi yang menyerang semua orang di sekitarnya. Para prajurit aliansi terkejut dengan penampilan dan kekuatan orang asing itu. Pemimpin dan Salian muda menatap pemuda itu tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Anggota aliansi lainnya juga terkejut dengan kekuatan pria itu. Tapi terungkap bahwa Qin Jija telah meninggal 10 tahun yang lalu. Mendengar berita itu, sang pendekar pedang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia bertanya-tanya apakah Master Ki Surgawi benar-benar sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan ini, pemuda itu ingat dia masih belum menagih utang nyawa teman-temannya. Kata tiada bergema di benaknya dan dia lumpuh oleh kenyataan itu. Aura hijau dan gelap tiba-tiba mulai memancar dari tubuh sang protagonis. Para prajurit aliansi merasakan energi itu dan bingung dengan apa yang terjadi. Aura Kai Void mengalir dari tubuh dan Hong Wu tanpa disadarinya. Aura yang mengalir dari tubuh pemuda itu membuat para prajurit aliansi merasakan sensasi kehilangan. Dia berpikir bahwa dia bertahan di tempat mengerikan itu hanya untuk mengetahui target balas dendamnya telah tiada. Dia teringat janji yang dibuatnya kepada teman-temannya untuk memberitahu keluarga mereka apa yang terjadi. Arwah teman-temannya berteriak menuntut balas, mengatakan kepergian mereka tidak adil.
Pemimpin aliansi kemudian mengenali energi pemuda itu sebagai key of the void yang ditakuti. Dia menjadi khawatir karena jika ini terus berlanjut, semua orang di sana bisa menderita penyimpangan Q. Tiba-tiba, sang protagonis menenangkan diri dan bertanya, apakah semua orang baik-baik saja, mengejutkan mereka semua. Lalu dia fokus pada gadis itu dan teringat bahwa dia mengikutinya karena kebaikan yang ditunjukkannya. Dalam kilas balik, seorang teman menyerahkan pedangnya dan memintanya untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dengan sang master surgawi di luar jangkauan, dia sadar dia perlu fokus pada hal lain. Oleh karena itu, pemuda itu memutuskan akan mencari keluarga teman-temannya untuk memenuhi janjinya. Dengan itu, para prajurit aliansi merasakan kelelahan mereka menghilang dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sang pemimpin terkejut karena ki kekosongan telah berhenti dan mempertanyakan identitas pemuda itu. Pendekar pedang itu kemudian berbalik dan berjalan menuju wanita muda yang menolongnya di kedai. Dia berdiri di depan wanita muda itu seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting padanya. Gadis itu kemudian bertanya apakah kebetulan dia sedang mencari seseorang di wilayah ini. Dia menoleh ke seorang pria yang lebih tua dan mengatakan bahwa tuan ini membantu mereka dalam pertempuran. Dengan tatapan manis, dia meminta agar pemuda itu bepergian bersama mereka sampai dia menemukan siapa yang dicarinya. Pria yang lebih tua itu menjadi termenung dan tampaknya mempertimbangkan permintaan wanita muda itu dengan hati-hati. Dia pikir sulit untuk menolak penyelamat mereka tetapi takut akan reaksi pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi juga menjadi termenung dan menganalisis situasi dengan tatapan serius. Dia menyimpulkan bahwa pemuda itu berbahaya karena dia mengalahkan dua sekte dengan satu serangan. Setelah kehilangan banyak orang, sang pemimpin memutuskan lebih baik menjaganya tetap dekat. Dengan senyum percaya diri, pemimpin aliansi menyetujui gagasan untuk membawa pemuda itu. Kelompok itu kemudian berkumpul di sekitar protagonis untuk berbicara dengannya tentang masa depan. Pria yang lebih tua itu kemudian mengundangnya untuk bekerja di agensi pengawalannya. Para prajurit lain berkomentar bahwa bekerja di agensi pengawalan Hinnan adalah tawaran yang bagus. Pendekar pedang itu memasang ekspresi termenung dan tampaknya menganalisis proposal itu dengan hati-hati. Kakak laki-laki gadis itu bersikeras bahwa tidak sembarang orang bisa bekerja di sana dan dia tidak boleh menolak. Sang protagonis kemudian menjawab bahwa dia ingin menerima, tetapi dia tidak tahu apa itu agensi. Semua orang terkejut dengan jawabannya, dan wanita muda itu menawarkan untuk menjelaskan semuanya padanya. Dia mengatakan itu adalah tempat yang mengangkut barang dan melindungi klien, tetapi sang pemimpin menyesali keputusannya. Dua prajurit menyaksikan adegan itu dan dengan mengejek menyebut sang pahlawan orang Udik. Salah satu dari mereka berkomentar kepada yang lain tentang pedang yang dibawa pemuda itu dan auranya yang aneh. Pedang sang protagonis memancarkan aura biru yang kuat dan misterius yang menarik perhatian. Mereka berdua berpikir, pedang sebagus itu sia-sia di tangan pria tak berbakat itu. Dengan senyum jahat, mereka berencana untuk bergerak saat memasuki Gunung Heng untuk mencuri senjata itu. Kemudian matahari terbit dan hari baru dimulai bagi kelompok itu dalam perjalanan mereka ke gunung. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka, Gunung Heng yang megah dan misterius. Pemimpin aliansi berkomentar bahwa tempat itu memiliki suasana yang sangat aneh dan menakutkan. Sang protagonis mengamati gunung dalam diam bersama para prajurit aliansi lainnya. Dia bertanya-tanya apakah itu tempat yang telah mereka cari selama ini. Sang pemimpin bersemangat untuk melihat kitab rahasia, tetapi seorang bawahan mengatakan mereka belum menemukan gua itu. Para prajurit aliansi mendaki gunung, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk gua. Salah satu pemimpin menyarankan untuk menggali gunung, tetapi yang lain takut itu bisa merusak kitab itu. Sang protagonis kemudian berpikir dalam hati bahwa jalan keluar yang dia gunakan telah runtuh dan tidak ada lagi. Dia kemudian berkonsentrasi dan berhasil merasakan energi samar yang datang dari titik tertentu. Pendekar pedang itu menunjuk ke suatu arah dan menyatakan dengan pasti bahwa pintu masuknya ada di sana. Dia kemudian berlari menuju lokasi itu, mengejutkan semua prajurit aliansi. Pemuda itu melompat dan mendaki lereng gunung dengan kelincahan yang mengesankan. Dia kemudian berhenti di depan sebuah tempat yang tersembunyi di antara bebatuan gunung. Dengan tatapan serius, sang protagonis memberitahu semua orang bahwa ini adalah pintu masuk ke gua. Pemimpin aliansi terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu jalan ke gua. Pendekar pedang itu kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu jalannya karena tempat itu adalah tempat tinggalnya dulu. Si Leon muda terkejut dengan pengungkapan itu dan menatapnya dengan ekspresi takjub. Dua prajurit yang mengejek itu menyimpulkan bahwa dia hidup seperti orang liar di pegunungan. Pemimpin aliansi kemudian memberikan perintah untuk pencarian dan membagi tim eksplorasi. Semua prajurit merespons serentak dan bersiap untuk memasuki gua.
Pemimpin dan ahli strategi berterima kasih kepada protagonis atas bantuannya dan karena telah menunjukkan jalan. Pemuda itu kemudian memperingatkan bahwa mereka tidak akan menemukan sesuatu yang berharga di dalam gua itu. Dia mengatakan satu-satunya yang ada di sana adalah sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Dengan tatapan melankolis, dia mengungkapkan bahwa gua itu dipenuhi dengan kenangan perpisahan. Pintu masuk gua memancarkan aura gelap dan menakutkan seolah-olah itu adalah portal menuju kehampaan. Pemimpin aliansi menyentuh bahu pemuda itu dan memintanya untuk tidak terlibat lebih jauh dalam hal ini. Dia kemudian berteriak agar semua orang pergi dan mereka memasuki gua sementara sang pahlawan menyaksikan semuanya. Sendirian di luar, pendekar pedang itu berdiri dalam diam mengamati pemandangan dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, si alien muda mendekatinya dengan hati-hati menginjak sebuah batu. Dengan rasa ingin tahu, dia bertanya apakah pemuda misterius itu benar-benar tinggal di tempat itu. Sang protagonis hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda konfirmasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, seorang prajurit menarik gadis itu menjauh darinya dengan sedikit agresif. Dengan tatapan kesal, pahlawan kita mengamati perilaku kasar pria itu. Prajurit itu kemudian mengatakan tidak ada jaminan pemuda itu bukan mata-mata dari hutan hijau. Wanita muda itu membelanya, tetapi pria itu beranggapan bahwa pertarungan sebelumnya mungkin hanya sebuah sandiwara. Dengan senyum jahat, dia mengatakan bahwa jika pemuda itu tidak bersalah, dia harus menyerahkan pedangnya kepada mereka. Tatapan prajurit itu terfokus pada senjata itu, dan dia menyadari itu lebih dari yang terlihat. Pedang itu terlihat tua, tetapi aura yang dipancarkannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Sang protagonis mencengkeram senjatanya dan bertanya apakah mereka memerintahkannya untuk menyerahkannya. Prajurit itu tersenyum sombong dan menyuruh pemuda itu menyerahkan pedangnya jika dia mengerti maksudnya. Si alien tampak khawatir saat sang pahlawan menjelaskan bahwa pedang itu dipercayakan kepadanya oleh seorang teman. Dengan tatapan tegas, dia menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan senjatanya kepada siapapun. Kedua prajurit itu kemudian mendaki lereng gunung dan mengepung protagonis untuk mengintimidasinya. Tetapi dengan tatapan tenang, pendekar pedang itu tampaknya tidak sedikit pun khawatir dengan ancaman mereka. Pria itu kemudian menyeringai sombong dan bersiap untuk menyerang pemuda itu dan mencuri senjatanya. Khawatir dengan situasinya, celian muda ditahan oleh kakaknya yang menghentikannya untuk ikut campur. Kedua prajurit itu kemudian perlahan mendekati protagonis dengan tatapan penuh kedengkian. Sang pahlawan menutup matanya sejenak dan dengan tenang dan tepat menganalisis situasi dengan tatapan fokus. Dia membuka matanya dan bersiap untuk serangan mendadak dari kedua pria itu. Kemudian salah satu prajurit maju dari depan sementara yang lain dari belakang untuk menyudutkannya. Keduanya berencana untuk menyerang pada saat yang sama dan mengejutkan pemuda itu dengan serangan ganda. Pendekar pedang itu kemudian memutuskan bahwa pertahanan terbaiknya adalah menghindari pukulan pertama dan melakukan serangan balik. Dengan gerakan cepat, dia menunduk dan bersiap untuk menyerang mereka berdua sekaligus. Tatapan sang protagonis dipenuhi tekad saat dia menjalankan rencananya dengan sempurna. Kedua prajurit itu terkejut dengan kecepatan pemuda itu dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mereka mencoba serangan yang sama lagi, tetapi pendekar pedang itu sudah selangkah di depan mereka. Rencana kedua pria itu gagal total, membuat mereka rentan terhadap serangan balik sang pahlawan. Prajurit itu kemudian berteriak padanya untuk menyerahkan pedang jika dia tidak ingin terluka parah oleh mereka berdua. Dengan gerakan cepat, sang protagonis meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Matanya bersinar dengan energi ungu dan aura yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat berteriak agar mereka berhenti dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Terkejut, prajurit itu mengenali suara itu dan tergagap menyebut gelar pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi kemudian muncul dari gua bersama anak buahnya dengan ekspresi muram. Ahli strategi mendekat dan bertanya apakah mereka berhasil menemukan sesuatu di dalam. Para prajurit lain bingung dan bertanya-tanya tentang jiwa Qian Jiej yang disebut senjata rahasia. Dengan nada kesal, pemimpin itu berteriak bahwa pekerjaan mereka di sana sudah selesai dan semua orang akan mundur. Para prajurit segera patuh dan mulai menuruni gunung untuk meninggalkan area itu. Kedua pria yang menyerang pahlawan itu memelototinya dan berkata, dia sangat beruntung kali ini. Si leon muda kemudian mendekati pemuda itu dan dengan cemas bertanya apakah dia baik-baik saja. Dengan tatapan kosong, dia menjawab bahwa dia tidak yakin apa yang dimaksudnya dengan baik-baik saja.
Wanita muda itu lega dan berkata dia khawatir tentang apa yang bisa terjadi padanya. Dia kemudian menyadari mereka tidak tahu nama satu sama lain dan memperkenalkan dirinya sebagai Jo Seol dengan senyum tipis. Pendekar pedang itu menjawab bahwa namanya adalah Dan Hyung Woo. Gadis itu menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata, namanya sangat indah dan enak didengar. Dia kemudian berbalik dan berkata bahwa mereka juga harus bersiap-siap untuk kembali ke kota. Dan begitulah perjalanan aliansi Miram untuk menemukan senjata rahasia berakhir dengan kegagalan. Adegan kemudian beralih ke sebuah kota besar di wilayah Hubei bernama Wuhan. Di jalanan, seorang pria berkomentar bahwa aliansi Murim menemukan senjata itu dan sekarang akan mengambil alih dunia. Orang lain bertanya-tanya senjata apa itu, tetapi tidak ada yang tahu karena aliansi merahasiakannya. Dengan itu, banyak rumor tentang aliansi Murim mulai menyebar ke seluruh wilayah. Di dalam markas aliansi, seseorang menggebrak meja dengan kekuatan besar, menunjukkan frustrasinya. Pemimpin itu kemudian mengeluh bahwa meskipun mereka mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya tidak ada senjata. Salah satu tetua aliansi kemudian mengatakan bahwa rumor telah menyebar ke seluruh wilayah Hubei. Pemimpin itu menjawab dengan tatapan serius bahwa satu-satunya hal di dalam gua sangat berbeda. Dia kemudian menunjuk ke sebuah kotak kayu dan sebuah surat yang sepertinya ditinggalkan oleh Ciyun Jija. Dalam kilas balik, kita melihat pemimpin dan ahli strateginya menemukan kotak itu di dalam gua yang gelap. Di lantai gua, kotak kayu itu berada di atas sebuah gulungan dengan tulisan aneh. Kembali ke pertemuan, salah satu tetua membaca surat itu dan bertanya-tanya apa arti teks itu. Dengan ekspresi bingung, dia kemudian membaca istilah anak iblis biru dan merasa tertarik. Surat itu menjelaskan bahwa orang ini mencoba menjerumuskan seluruh dunia persilatan ke dalam kekacauan murni. Karena itu, Master Celestial Chu menciptakan 100 prajurit kuat untuk mencegah bencana besar ini. Dan untuk mengendalikan 100 master ini, perlu menggunakan genderang yin yang ada di dalam kotak. Dengan senyum percaya diri, sang master berkata bahwa anak iblis darah tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pemimpin itu kemudian membuka kotak itu dan menampakkan sebuah benda misterius yang disebut yin. Asap genderang muda mengepul keluar dari dalam kotak, memperlihatkan bola bercahaya yang memancarkan aura kuat. Pemimpin itu berkomentar bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu dan tidak tahu apakah dia bisa mempercayai cerita surat itu. Salah satu pria kemudian bertanya, apakah maksudnya seluruh surat itu hanyalah omong kosong belaka? Tetapi pemimpin itu menjawab bahwa sepertinya ada pikiran cemerlang di balik semua ini. Ahli strategi setuju dan mengatakan bahwa ketua aliansi memiliki beberapa alasan untuk curiga. Pertama, di gunung, dia merasa bahwa tujuan musuh bukanlah senjata melainkan untuk merugikan aliansi. Selain itu, ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan jejak musuh dan banyak mayat telah lenyap. Dan yang lebih parah lagi, rumor di pasar berkembang seperti bola salju yang tak terkendali. Pemimpin itu menyimpulkan bahwa seseorang dengan sengaja menarik perhatian seluruh dunia persilatan ke aliansi. Mendengar ini, salah satu tetua menjadi gugup dan bertanya siapa yang mampu melakukan hal seperti itu. Ahli strategi kemudian menyarankan bahwa tersangka pertama seharusnya adalah kepala keluarga Jo yang membawa peta itu. Seorang pria berargumen bahwa Jo Il-hyun tidak akan melakukan itu, tetapi ahli strategi tampaknya punya ide lain. Pemimpin itu kemudian berkata, mungkin ada mata-mata di keluarga Jo, dan mereka perlu mengirim seseorang untuk memantau mereka. Dia menambahkan bahwa meskipun mereka bukan pelakunya, mereka mungkin membantu pasukan pengkhianat. Adegan kemudian berfokus pada genderang yin muda yang misterius yang ada di dalam kotak kayu itu. Selanjutnya, cerita membawa kita ke kediaman keluarga Jo di mana seseorang mengumumkan kembalinya direktur. Pria yang lebih tua itu kemudian mendekat dan bertanya apakah mereka berhasil kembali dengan selamat dari misi. Pahlawan kita melihat rumah besar itu dan menyadari bahwa tempat ini adalah rumah bagi gadis yang telah menolongnya. Tetua itu berbalik dan berkata bahwa dia sekarang perlu menemui kepala keluarga untuk memberikan laporannya. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus terlebih dahulu membawa pendekar pedang muda itu ke agensi pengawalan. Sementara itu, sang protagonis mengamati segala sesuatu di sekitarnya sampai dia melihat seseorang. Si Lean muda mendekatinya dan meminta maaf karena tidak bisa mendapatkan sarung pedang untuknya di perjalanan. Pemuda itu kemudian berpikir bahwa orang-orang dari dunia luar memiliki obsesi aneh dengan sarung pedang. Dia menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa bagus sarungnya, itu tidak akan mampu menahan energi pedangnya. Senjata itu kemudian memancarkan aura pemotong yang kuat, membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Pendekar pedang itu menyimpulkan bahwa seperti yang diduga, dia benar-benar tidak membutuhkan sarung untuk bilahnya.
Gadis itu menjadi malu dan meminta maaf karena telah menawarkan untuk membuatkan sarung pedang untuknya tanpa alasan. Sang protagonis hanya menoleh ke samping, mengatakan dia menyesal atas semua yang terjadi. Dalam sebuah kilas balik, temannya meminta maaf sebelum akhirnya meninggalkan dunia ini. Pendekar pedang itu bertanya-tanya mengapa temannya meminta maaf padahal dialah yang meninggal. Dia kemudian mempertanyakan untuk apa sebenarnya temannya meminta maaf di saat-saat terakhir itu. Kemudian, dengan tatapan serius, dia meminta wanita muda itu untuk tidak pernah meminta maaf padanya seperti itu lagi. Wanita muda itu terkejut dengan permintaan tiba-tiba dan intensitas kata-kata pria misterius itu. Tiba-tiba, pria yang lebih tua memanggilnya dan memintanya untuk ikut dengannya ke agensi segera. Sang protagonis kemudian berbalik dan bersiap untuk mengikuti direktur yang memanggilnya untuk pekerjaan baru. Gadis itu jadi bertanya-tanya apakah dia mungkin telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Agensi Pengawalan Hanam di bawah langit malam kota. Direktur kemudian menjelaskan bahwa portir adalah sebutan yang mereka berikan kepada para pekerja di agensi. Di dalam tempat itu, kita melihat beberapa pria membawa kotak-kotak berat bolak-balik tanpa henti. Tetua itu kemudian memanggil seorang pria bernama Jong Chil dan berkata, dia membawa portir baru untuknya. Seorang pria berotot dan berkeringat berbalik dan bertanya dengan nada mengejek apakah dia anak baru. Dengan senyum percaya diri, Jong Chil menyuruh direktur untuk menyerahkan anak baru itu kepadanya untuk dilatih. Direktur itu tampak sedikit khawatir dan berkomentar bahwa teman baru itu agak kasar dan pemarah. Pria yang lebih tua itu kemudian menoleh ke sang protagonis dan menyuruhnya untuk belajar dengan baik di sana. Sambil mengangguk, direktur itu mengucapkan selamat tinggal dan meminta pemuda itu untuk melakukan yang terbaik di pekerjaan barunya. Jong Chil berkata, tidak ada pengecualian, bahkan untuk anak baru yang dibawa oleh direktur sendiri. Dengan senyum jahat, dia berkata bahwa jika ada anak baru di sana, dia perlu diberi beberapa pelajaran. Pendekar pedang itu kemudian dengan tenang menjawab bahwa namanya adalah Dan Hyang Woo, tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Pria berotot itu menjadi kesal dan bertanya mengapa kata-kata pemuda itu begitu singkat dan lugas. Pendekar pedang itu kemudian menjawab bahwa lengan dan kakinya pendek dan dia memiliki postur tubuh yang konyol. Semua pekerja lain terkejut dengan kelancangan anak baru itu dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mendengar itu, si kasar berteriak dan bertanya apakah dia ingin dihabisi di hari pertamanya. Sang protagonis merasakan permusuhan yang kuat datang dari pria itu dan ekspresinya berubah total. Aura gelap memancar dari tubuhnya dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menghabisi orang itu saja. Tiba-tiba, pria berotot itu menyadari bahwa anak baru itu membawa pedang dan terkejut. Dia kemudian menunjuk dan menuntut agar pemuda itu menyerahkan senjatanya karena seorang portir tidak seharusnya memilikinya. Dengan tatapan dingin dan tenang, pendekar pedang itu hanya berkata bahwa dia tidak bisa memberikan pedangnya. Niat membunuh terpancar dari sang protagonis dan pria itu langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ketakutan, si kasar itu mundur dan berkata, hari sudah larut jadi mereka harus berhenti untuk saat ini. Pemuda itu lalu berpikir bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menanyakan pedangnya. Pekerja lain mengejek pria itu karena takut pada si anak baru dan mengatakan itu balasan yang setimpal. Malu, dia berteriak pada semua orang dan menyuruh mereka berhenti menatap dan bersiap-siap untuk tidur. Sang protagonis kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berharap semua pekerja tidur nyenyak. Pria berotot itu memanggilnya dan menyuruhnya untuk mengikuti karena kamar bersama ada di arah sana. Sambil berjalan, dia berpikir bahwa jika bukan karena pedang itu, si anak baru bukanlah apa-apa. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan yang baru saja dia alami di depan semua orang. Malamnya, semua pekerja tidur nyenyak di kamar mereka, tetapi pria berotot itu duduk di tempat tidurnya dan sepertinya merencanakan sesuatu terhadap pahlawan kita. Pria berotot itu kemudian bangkit dari tempat tidurnya dan mulai berjalan tanpa suara melintasi ruangan. Dia mencari si anak baru dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti tidur di sekitar sana. Tiba-tiba, si kasar itu mendapat tamparan keras di wajahnya yang membuatnya terlempar ke samping. Sambil memegangi wajahnya, dia bertanya-tanya apakah ada pilar di tengah jalan. Pria itu lalu mendongak dan melihat siluet gelap sang protagonis berdiri di depannya. Terkejut, dia jatuh ke tanah dan bertanya, apakah pendekar pedang itu tidak tidur seperti yang lain? Namun mata sang pahlawan terpejam dan dia tampak tertidur lelap, tidak bergerak sedikit pun. Si kasar itu terkejut dan bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar bisa tidur nyenyak sambil berdiri. Dia lalu memutuskan ini adalah kesempatannya dan mengulurkan tangan untuk mencoba meraih pedang si anak baru. Tiba-tiba, mata sang protagonis terbuka dengan cahaya biru yang kuat dan sangat terang.
Seketika pria itu membeku, merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dalam sekejap, pendekar pedang itu mengangkat pedangnya seolah-olah dia akan menyerang musuh kapan saja. Bilahnya berkilau dalam kegelapan dan sang pahlawan bersiap untuk melancarkan serangan fatal terhadap pria malang itu. Jongchil kemudian berteriak ketakutan dan merasakan rasa takut yang luar biasa menguasai seluruh tubuhnya. Di matanya, bayangan akhir hidupnya muncul dan dia yakin waktunya telah tiba. Namun semua ini hanyalah halusinasi dan pria itu lumpuh karena ketakutan di lantai. Dia kemudian jatuh ke belakang dan memohon untuk hidupnya, meminta pemuda itu untuk mengampuninya dari serangan itu. Pada kenyataannya, sang protagonis hanya mengedarkan energi pelindungnya saat tidur sambil berdiri. Pendekar pedang itu tidak selalu tidur sambil berdiri, tetapi dia mempelajarinya dengan cara yang sulit. Selama berada di gua, dia harus tetap waspada setiap saat agar bisa bertahan hidup. Dalam kilas balik, dia memperingatkan seorang teman untuk makan dengan cepat karena musuh mereka sudah mendekat, sehingga dia mengembangkan kebiasaan tidur berdiri sambil mengedarkan energinya untuk melindungi diri. Dengan itu, hari baru dimulai di agensi dan matahari terbit di Cakrawala Kota. Sang protagonis kemudian menghela napas dan akhirnya terbangun dari tidurnya sambil berdiri di dalam ruangan. Dia melihat ke lantai dan melihat pria berotot itu terbaring di sana dengan ekspresi ketakutan. Ketakutan, si kasar itu tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat pemuda itu bangun. Tiba-tiba, pria itu berteriak dan lari keluar ruangan meninggalkan pahlawan kita dalam kebingungan. Kemudian salah satu pekerja membangunkan semua orang dan mengatakan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di luar, beberapa peti kayu dan gerobak menunggu untuk dimuat oleh para pria. Dengan lambaian tangannya, pendekar pedang itu menggunakan energinya untuk mengangkat beberapa kotak sekaligus. Dia kemudian melompat ke udara dengan kelincahan yang mengesankan bersama dengan kotak-kotak yang melayang. Pemuda itu mendarat di atas salah satu kotak dengan keseimbangan sempurna di udara. Dengan tendangan yang tepat, dia mulai menumpuk semua kotak dengan cepat menjadi menara besar. Dalam hitungan detik, tumpukan besar kotak terbentuk di halaman agensi. Sang protagonis kemudian bertanya-tanya apakah ini cara melakukannya, dan merasa pekerjaan itu cukup mudah. Pekerja lain hanya bisa ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dia kemudian menawarkan untuk melakukan sisa pekerjaan sendirian, karena itu sangat mudah baginya. Para pekerja lain berteriak putus asa memintanya untuk sangat berhati-hati dengan kotak-kotak itu. Dua orang pria menyaksikan adegan itu dan berkomentar bahwa si anak baru bukan orang biasa dan akan mencuri pekerjaan mereka. Tiba-tiba Seolyon muda muncul dan salah satu pekerja bertanya apa yang dia lakukan di sana. Wanita muda itu berpikir bahwa dia akhirnya mengikutinya dan teringat kata-kata kasar yang dia ucapkan sebelumnya. Dia kemudian mempertanyakan arti kata-kata itu dan mengaku tidak bisa tidur. Dengan ekspresi terkejut, sang protagonis berbalik dan menyadari kehadiran gadis itu di halaman. Dengan senyum malu-malu, dia menyapanya dan memanggilnya kakak, mengejutkan dirinya sendiri. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa dia mulai bekerja sebagai kuli angkut dan dia bertanya apakah dia nyaman. Gadis itu menjadi gugup dan bertanya apa yang dia suka dan tidak suka, tetapi menyadari bukan itu yang ingin dia tanyakan. Dia menjawab bahwa dia menyukai kedamaian dan membencinya. Ketika kedamaian itu dirusak oleh sesuatu, gadis itu mendengarkan dengan saksama kata-katanya saat dia terus berbicara tentang perasaannya. Pendekar pedang itu kemudian mengungkapkan bahwa dia benci mendengar seorang teman meminta maaf karena itu sangat membuatnya khawatir. Sambil tersenyum, wanita muda itu menyadari bahwa dia menganggapnya sebagai teman dan berjanji tidak akan pernah mengatakan itu lagi. Tiba-tiba, suara derap kuda menggema di halaman dan seseorang mendekati pasangan itu. Seorang pria di atas kuda mengomentari kebetulan menemukan mereka di sana pada saat itu. Pemuda bernama Pang Chil yang memuji kecantikan gadis itu dan mengatakan dia bahkan lebih cantik. Terkejut, gadis itu bertanya apa yang dia lakukan di sana karena dia seharusnya sibuk dengan urusan lain. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa dia datang dalam misi aliansi lain untuk mendukung agensi. Dan begitu saja keinginan pahlawan kita akan kedamaian sekali lagi hancur oleh konflik dunia. Dunia persilatan kemudian terjerumus ke dalam pusaran darah dan kekacauan besar. Di tempat yang gelap, seorang pria melaporkan bahwa seluruh unit yang beranggotakan 30 orang telah dimusnahkan. Orang yang selamat itu meminta maaf dan mengatakan dia tidak dapat menemukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu. Seorang pria dalam bayang-bayang mendengarkan laporan itu dan menjadi sangat marah karena unit itu sangat kuat. Sebuah tangan melepaskan energi kemerahan yang menyeramkan yang menunjukkan kekuatan penjahat besar dalam cerita ini.
Dengan itu, beberapa pria terlempar ke udara oleh kekuatan aura gelap dan sangat kuat itu. Serangan itu brutal dan para prajurit tidak punya kesempatan untuk mempertahankan diri dari kekuatan sebesar itu. Orang yang selamat itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka semua dikalahkan oleh satu orang misterius. Dengan senyum jahat, penjahat itu mengatakan bahwa Cionjaja menciptakan 100 monster dan dia ingin menguji mereka sekarang. Adegan kemudian membawa kita ke sebuah benteng gelap di tengah pegunungan di bawah langit ungu. Di dalam, salah satu pria memegangi rekannya yang terluka setelah serangan mendadak musuh. Pemimpin itu kemudian memerintahkan mereka untuk menyelidiki semua orang yang menemani aliansi Mirim di gunung. Dengan tatapan marah, dia bersumpah akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Adegan kembali ke agensi di mana hari yang cerah dan indah dimulai bagi para pekerja. Saul, Yin muda, mengamati halaman dengan ekspresi berpikir dan sedikit khawatir. Pemuda bernama Pang Chil yang memujinya mengatakan dia benar-benar kecantikan langka yang patut dilihat. Namun tiba-tiba pandangannya beralih dan dia memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang lain di halaman agensi. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa pria aneh itu berada di samping nona muda yang cantik itu lagi. Dengan nada mengejek, dia berkata tidak masuk akal bagi seorang kuli angkut untuk berjalan-jalan dengan pedang. Gadis itu kemudian memperingatkan pemuda itu untuk tidak ikut campur karena unitnya mewakili aliansi. Pemuda itu terkejut mendengar gadis itu memanggilnya kakak dan sama sekali tidak menyukainya. Gadis di sampingnya bernama Peng Mai Rayong menjelaskan bahwa mereka datang karena dia. Saat itu seorang pria mendekati pahlawan kita dan bertanya, apakah dia adalah Dan Hyong Woo. Pendekar pedang itu mengkonfirmasi namanya sementara wanita muda di sampingnya tampak khawatir dengan situasinya. Pria bernama Hyung Pio memperkenalkan diri dan mengatakan dia datang untuk melatih kuli angkut baru untuk misi. Wanita muda itu terkejut karena dia baru saja mulai bekerja dan sudah dikirim dalam sebuah misi. Pemuda itu menjelaskan bahwa pekerjaan seorang kuli angkut melibatkan partisipasi dalam misi pengawalan penting. Sang protagonis mengatakan dia tidak tahu apa itu misi pengawalan, tetapi dia tidak bisa menyerahkan pedangnya. Sambil tersenyum, pria itu memintanya untuk mengikutinya dan berkomentar bahwa si anak baru ini cukup informal. Wakil pemimpin mengejek pemuda itu dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia dipecat. Adiknya kemudian berpikir bahwa para pria bertingkah sangat kekanak-kanakan, bahkan seorang wakil pemimpin. Namun dia memperhatikan bahwa pendekar pedang itu tidak terpengaruh oleh provokasi itu dan bertanya-tanya apakah itu semua hanya akting. Gadis itu kemudian bertanya kemana dia pergi dan menyadari dia berjalan menjauh dari semua orang. Wakil pemimpin mengejeknya sekali. Moran bilang dia pergi karena tersinggung. Wanita muda itu bingung dengan sikapnya, tetapi dia menjawab bahwa dia hanya mengikuti perintah. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bisa dipecat, dan oleh karena itu, dia akan mengikuti perintah atasannya. Dengan tatapan penuh kasih sayang, wanita muda itu sekali lagi terkesan dengan sikap pria misterius itu. Dengan itu, sang pendekar pedang mengikuti pria yang memanggilnya untuk misi tanpa menoleh ke belakang. Di dalam sebuah ruangan, direktur mengatakan bahwa Jong Chil akan mengajarinya dan memintanya untuk tidak membuat masalah. Dengan tatapan serius, dia berpikir bahwa dia perlu memisahkan keduanya sebelum dia semakin dekat dengan gadis itu. Pria itu kemudian bertanya-tanya apa maksudnya membantu orang dewasa seperti pemuda itu. Direktur menjawab bahwa dia akan mengerti ketika dia bertemu dengannya secara langsung dan melihat bagaimana dia bertindak. Pria itu kemudian berkomentar bahwa pemuda itu mengatakan dia tinggal sendirian di pegunungan, itulah sebabnya dia aneh. Dengan tatapan curiga, dia berpikir tentang kombinasi aneh seorang kuli angkut dengan pedang. Sambil tersenyum, pria itu bertanya, apakah pahlawan kita kebetulan berlatih teknik pedang apapun? Sang protagonis kemudian menjawab dengan tatapan serius bahwa dia berlatih teknik pedang 3 kekuatan. Mendengar ini, pria itu mencibir dan mengatakan dia hanyalah seorang pemula yang bermimpi menjadi prajurit pengawal. Dengan pedang di tangan, dia menunjukkan kuda-kuda bertarungnya dengan tatapan yang sangat arogan. Pendekar pedang itu kemudian mengamati adegan itu dengan tatapan meremehkan dan sama sekali tidak terlihat terkesan. Prajurit itu kemudian menantangnya dan memintanya untuk menunjukkan keahliannya dengan teknik pedang. Dengan tatapan dingin, sang protagonis bertanya apakah maksudnya dia ingin dihabisi. Pria itu terkejut dengan jawabannya dan mengatakan dia hanya ingin mengukur kemampuan mereka dalam duel. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia benar-benar ingin mengukur kemampuan mereka berdua di sana. Dengan tatapan percaya diri, dia kemudian menjawab bahwa dialah yang pasti lebih kuat di antara keduanya.
Prajurit itu terkejut dan tidak percaya dengan keberanian dan kepercayaan diri si anak baru itu. Dia kemudian berteriak bahwa seseorang yang baru saja memegang pedang tidak bisa dibandingkan dengannya. Pendekar pedang itu mengatakan kepercayaan dirinya bagus dan dia akan menunjukkan padanya cara menjadi lebih kuat. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya, memanggil prajurit itu untuk bertarung dengan tatapan menantang. Dengan itu, pemuda itu bertanya-tanya apakah dia perlu sedikit menyesuaikan kekuatannya agar tidak berlebihan. Pria itu bingung dan tidak mengerti apa yang dia lakukan dengan tangannya saat itu. Sang protagonis kemudian menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia tidak akan menghabisi seseorang, jadi dia perlu menghitung. Dengan tangan terbuka, dia bersiap untuk bertarung dengan tatapan serius dan sangat fokus. Dia kemudian berkata, dia sudah mengerti dan sekarang bisa menghindari menghabisi lawannya selama pertarungan mereka. Pria itu akhirnya mengerti apa yang dimaksud direktur dan menjadi takut akan apa yang akan terjadi. Sambil menyeringai, prajurit itu menyerang ke arah protagonis dengan pedang di tangan. Dia maju dengan serangan cepat dan tepat, tetapi pahlawan kita tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dengan tatapan tenang, pendekar pedang itu mengamati serangan lawannya dan bersiap untuk serangan balik. Pria itu kemudian melompat dan melancarkan serangan kuat ke bawah dengan sekuat tenaga. Dengan senyum licik, sang protagonis memutuskan bahwa agar tidak menghabisinya, dia harus menyerang di depan matanya. Dia kemudian menghindari serangan itu dengan gerakan cepat dan mempersiapkan pukulannya yang tepat. Aura listrik biru mulai memancar dari pedang pahlawan kita dalam tampilan yang mengesankan. Tiba-tiba, seberkas energi yang kuat ditembakkan dari bilah pedang ke arah lawan. Prajurit itu berteriak kesakitan dan pedangnya terlempar jauh oleh kekuatan serangan mendadak itu. Dia kemudian terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan benturan keras yang menerbangkan debu. Pria itu menghantam tanah dengan keras dan tertegun setelah pukulan dahsyat dari si anak baru. Terbaring di tanah, dia berpikir itu bukan teknik pedang 3 kekuatan yang dia kenal. Dengan penglihatan kabur, dia mendongak dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Sang protagonis kemudian mendekat dan bertanya dengan nada mengejek apakah itu sangat sakit. Pria itu kemudian bertanya seni bela diri macam apa itu karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu menjawab bahwa itu benar-benar teknik pedang 3 kekuatan yang dia sebutkan. Dengan tatapan serius, dia mengungkapkan bahwa teknik itu menyerupai 3 kekuatan, tetapi pada saat yang sama juga tidak. Prajurit itu kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi master sehebat itu dan apakah direktur mengetahuinya. Dengan senyum percaya diri, pendekar pedang itu berkata bahwa bagaimanapun juga, dialah yang lebih kuat di antara keduanya. Pria itu kemudian menghela napas dan berpikir bahwa terlepas dari semua keahliannya, kepolosannya seperti anak kecil. Pria itu kemudian memutuskan bahwa pertama-tama dia perlu mengajarinya tentang masyarakat untuk memanfaatkan ilmunya. Dengan tangan terulur, dia berkata, sekarang jelas, dia tidak perlu mengajarinya seni bela diri. Dengan sedikit senyum, pahlawan kita mengamati adegan itu tanpa sepatah kata pun, menunggu langkah selanjutnya. Prajurit itu kemudian menjelaskan bahwa pada saat-saat seperti ini, pantas untuk meraih tangan dan membantu orang itu berdiri. Sang protagonis kemudian melihat tangan yang terulur dan tampaknya mengerti apa yang dia maksud. Dengan itu, pendekar pedang itu meraih tangan pria itu dan membantunya bangkit dari tanah dengan gerakan lembut. Dan begitulah pahlawan kita pergi untuk tinggal di rumah prajurit itu untuk belajar lebih banyak tentang dunia normal. Pria itu terkejut melihatnya tidur sambil berdiri dan bertanya, apakah dia benar-benar tidur seperti itu? Prajurit itu kemudian mulai mengajarinya semua yang dia lewatkan tentang dunia selama bertahun-tahun. Tapi protagonis itu berteriak dan mengatakan dia tidak seharusnya berganti pakaian di luar dengan begitu ceroboh. Wajah pria itu memerah karena malu dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap komentar temannya. Akibatnya, pendekar pedang itu secara bertahap membuka hatinya kepada para kuli angkut dan teman barunya. Prajurit itu kemudian berteriak padanya untuk tidak melepas celananya. Kita berada di tengah halaman. Sambil bersembunyi, seorang wanita mengamati adegan itu dengan tatapan serius dan penuh pertimbangan tentang situasi saat ini. Dalam kilas balik, pemimpin aliansi memberinya misi untuk memantau setiap gerakan keluarga Joe. Dia menjelaskan bahwa mereka memerlukan bukti jika keluarga itu terhubung dengan serangan di gunung. Dengan tatapan penuh tekad, wanita itu setuju untuk melaksanakan kehendak pemimpin aliansi. Dia kemudian berpikir bahwa tidak ada orang yang mencurigakan dan satu-satunya yang menonjol adalah pria itu. Dari kejauhan, Seolyeon muda menyaksikan sang protagonis berlatih dengan tatapan kagum dan lembut. Mata-mata itu kemudian menyimpulkan bahwa nona muda dari keluarga Jo memiliki selera yang agak unik. Wanita muda itu memandangi pemuda itu dengan tatapan lembut dan memanggilnya kakak sekali lagi dengan penuh kasih sayang.
Dalam seragam barunya, dia berkomentar bahwa dia telah menjadi anggota agensi pengawal yang sesungguhnya. Adegan kemudian membawa kita ke hari misi dan fajar baru menyingsing di atas kota besar itu. 2 ekor kuda meringkik dan bersiap untuk perjalanan panjang yang menanti mereka. Direktur agensi mendoakan semoga pemimpin pengawal berhasil dan memintanya untuk kembali dengan selamat. Pemimpin itu, bernama Mayuk, menjawab bahwa dia akan menyelesaikan misi atas nama agensi pengawal. Dengan sebuah teriakan, dia memberitahu semua orang untuk waspada karena misi pengawalan akan segera berangkat. Gerobak dan kuda-kuda berangkat dengan kecepatan tinggi melalui jalan-jalan kota. Memulai misi, pahlawan kita dan para kuli angkut lainnya menyaksikan keberangkatan kelompok itu dengan tatapan serius dan penuh perhatian. Di tengah kerumunan, Seolyeon muda dan temannya juga menyaksikan kelompok pengawal berangkat. Prajurit yang melatihnya juga ada di sana menyaksikan semuanya dengan tatapan penuh perhatian dan agak jauh. Adegan kemudian beralih ke kilas balik beberapa hari ke kantor kepala keluarga Jo dengan para pendatang baru. Pemimpin aliansi hadir di ruangan itu dan tampaknya sedang melakukan percakapan penting dengan mereka. Dengan sebuah isyarat, dia mempersilakan mereka untuk duduk dan memulai percakapan tentang misi mereka. Kepala keluarga bertanya, apakah dia adalah Naga Bilah, salah satu dari naga kembar unit itu. Pemimpin aliansi kemudian bertanya, apakah pemuda lainnya adalah naga pedang yang melengkapi pasangan itu. Sambil tersenyum, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Namgung Jin dan berterima kasih kepada kepala keluarga atas pujiannya. Wanita muda itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai adik dari Naga Bilah dan namanya adalah Peng Mai Ryong. Kepala keluarga kemudian berkomentar bahwa keluarga Peng adalah keluarga bela diri terhebat di Hebei. Dengan tatapan usil, dia berpikir bahwa gadis itu cantik dan bisa menjalin hubungan baik dengan putranya. Kepala keluarga kemudian mengatakan dia berharap anak-anak muda itu bisa akur dan berbagi kebijaksanaan bela diri mereka. Kakak beradik itu berterima kasih kepada kepala keluarga atas keramahannya dan mengatakan merekalah yang seharusnya berterima kasih atas sambutannya. Adik perempuan pemuda itu kemudian tersenyum diam-diam sambil mengamati dengan saksama percakapan di antara keduanya. Tapi misi mereka yang sebenarnya adalah untuk menyelidiki keluarga Jo dan hubungan mereka dengan serangan di gunung. Wanita muda itu kemudian mengejek kakaknya karena, meskipun sedang dalam misi, dia tampaknya cukup terganggu oleh hal-hal lain. Dia berkomentar bahwa kakaknya hanya memperhatikan nona muda dari keluarga Jo yang sedang berlatih di halaman. Seolyeon muda berlatih dengan tatapan serius dan penuh tekad yang menunjukkan keahliannya dengan pedang. Mata-mata itu kemudian menyadari bahwa nona itu tidak sedang melihat kakaknya, tetapi pada seorang kuli angkut biasa. Kakaknya menanggapi dengan jijik mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pria sembarangan. Dia mendengar bahwa pemuda itu pergi untuk misi selama sebulan yang akan memberinya waktu untuk memenangkan hatinya. Sementara itu, di agensi pengawalan, para kuli angkut bersiap untuk makan terakhir mereka bersama. Mereka akan menyantap makanan terakhir mereka sebelum berangkat untuk misi pengawalan yang panjang. Pahlawan kita benar-benar fokus pada makanan di depannya, siap untuk makan. Dengan sumpitnya, dia membawa potongan daging ke mulutnya, bersiap untuk menikmati makanan itu. Rasa makanan itu meninggalkan ekspresi kebahagiaan dan kepuasan murni di wajahnya. Baginya, makanan yang disajikan adalah momen paling mendebarkan sejak dia keluar ke dunia luar. Temannya kemudian berkomentar bahwa dia makan seolah-olah sedang melakukan semacam ritual suci. Dia kemudian mengatakan bahwa tujuan misi adalah Sichuan, rumah bagi salah satu keluarga terhebat di dunia persilatan. Teman itu mengungkapkan bahwa klien untuk misi pengawalan adalah keluarga Tang yang kuat dari Sichuan. Pria yang memimpin kelompok itu adalah Tang Hogwon, seorang tetua dari keluarga Tang yang terkenal dari Sichuan. Pria lain bernama Tang Chilgai, juga anggota keluarga Tang, diperkenalkan. Teman itu kemudian terus menjelaskan lebih banyak detail misi kepada pendekar pedang yang penuh perhatian itu. Dia mengatakan bahwa keluarga Tang mengirim prajurit mereka sendiri untuk misi pengawalan. Dengan ini, teman itu bertanya-tanya betapa berharganya barang-barang yang mereka angkut. Tetapi protagonis tetap fokus pada makanannya, tidak peduli dengan detail misi. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu mendarat di topi tetua itu, dan dia mengomentari aroma yang menyenangkan. Dengan sebuah isyarat, dia mengatakan serangga itu mengganggu dan bersiap untuk melakukan sesuatu tentang itu. Dengan jentikan jarinya, energi yang kuat menghancurkan kupu-kupu di udara dalam sekejap. Dia kemudian melihat sekeliling dengan curiga seolah-olah dia menyadari sesuatu yang aneh. Anggota keluarga Tang lainnya bertanya pada tetua apakah sesuatu terjadi. Tetua itu menjawab bahwa dia merasakan aura yang tidak biasa datang dari salah satu kuli angkut agensi.
Dengan tatapan tajam, dia bertanya-tanya siapa pemilik energi yang kuat dan misterius itu. Matanya kemudian mulai memindai di antara para kuli angkut untuk menemukan pemilik aura itu. Tatapan tetua itu kemudian terfokus pada pahlawan kita yang sedang makan dengan damai di mejanya. Adegan kemudian membawa kita ke keberangkatan dan kuda-kuda siap untuk perjalanan panjang. Pemimpin pengawalan bernama Mai Yuk mengumumkan bahwa semua persiapan telah selesai untuk keberangkatan. Tetua itu kemudian bertanya-tanya, apakah aura yang dia rasakan sebenarnya berasal dari pemimpin pengawalan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa aura pemimpin itu kuat dan menyuruh semua orang untuk bersiap-siap pergi. Dengan teriakan, pemimpin pengawalan menyuruh semua prajurit dan kuli angkut untuk menyelesaikan makan mereka. Dia kemudian mengumumkan bahwa mereka harus mencapai Sichuan dalam 1,5 bulan karena kecepatan adalah ciri khas mereka. Para kuli angkut lainnya terkejut dengan tenggat waktu itu, tetapi salah satu dari mereka tampaknya menerima tantangan itu. Mendengar ini, teman itu memperingatkannya untuk tidak tertinggal atau pemimpin pengawalan akan menendangnya keluar segera. Pemimpin itu kemudian berteriak agar semua orang bersiap untuk pergi dan perjalanan panjang akhirnya dimulai. Pendekar pedang itu kemudian bertanya-tanya mengapa dia mengatakan sesuatu seperti, "Jangan sampai tertinggal." Gerobak-gerobak berangkat dengan kecepatan tinggi dan misi pemimpin itu sulit karena sifatnya. Selain itu, semua kuli angkut harus berlari dengan kecepatan kuda untuk mengimbangi. Teman itu kemudian berteriak agar dia bertahan, tetapi pemuda itu masih tidak mengerti apa artinya tertinggal. Tetapi protagonis itu mengikuti kecepatan misi seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Perjalanan berlanjut tanpa henti dan kelompok itu berlari tanpa henti sampai matahari terbenam di cakrawala. Di malam hari, teman itu menjelaskan bahwa pemuda itu tidur dengan cara itu saat dia beristirahat dengan tenang sambil berdiri. Dan begitulah pahlawan kita dan kelompok pengawal melanjutkan perjalanan mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka mencapai Gunung Pyongjiang di distrik Nehol hanya dalam 2 hari perjalanan. Tiba-tiba, sebuah tombak melesat dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok saat mereka berlari melewati hutan. Salah satu anggota keluarga Tang kemudian berteriak agar semua orang berhenti karena merasakan bahaya yang akan datang. Tombak itu bersinar dengan aura biru yang kuat saat mendekat untuk mengenai sasarannya. Pemimpin pengawalan tidak membuang waktu dan bersiap untuk mencegat serangan itu dengan senjatanya. Dengan gerakan cepat, dia berhasil menangkis tombak itu dan mencegahnya mengenai gerobak. Dia kemudian berteriak dan bertanya siapa orang-orang yang berani menyerang kelompok pengawal itu. Suara misterius kemudian menjawab bahwa seharusnya merekalah yang menanyakan pertanyaan itu kepada pemimpin. Dengan itu, sekelompok pria yang tampak mencurigakan muncul dari hutan untuk mengepung kelompok itu. Pemimpin bandit kemudian mengatakan mereka telah memasuki wilayah hutan hijau dan harus membayar upeti. Tetua dari keluarga Tang memberitahu bawahannya untuk tenang karena mereka hanyalah bandit biasa. Teman pahlawan itu berkata, jangan khawatir, tapi dia bertanya-tanya apakah mereka bandit yang sama seperti sebelumnya. Dengan itu, pemimpin pengawalan melemparkan setumpuk koin dan mengatakan itu adalah upeti mereka. Bandit botak itu kemudian menangkap koin-koin di udara dengan senyum mengejek di wajahnya. Tapi dengan gerakan cepat, dia menghancurkan koin-koin itu dan melemparkannya ke tanah dengan jijik. Dia kemudian berteriak bahwa dia tidak ingin jumlah yang sedikit itu dan menyuruh mereka menyerahkan semua barang. Tanpa membuang waktu, pria botak itu melompat ke arah pemimpin pengawal untuk serangan mendadak. Teman protagonis terkejut dengan serangan mendadak itu dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi pahlawan kita segera merasakan bahwa pria itu memiliki niat membunuh yang kuat. Bandit itu kemudian menyerang dengan senjatanya untuk menyerang pemimpin yang masih di atas kudanya. Dia bersiap untuk pukulan fatal dan pemimpin pengawal mencoba membela diri dari serangan itu, tetapi pukulannya terlalu kuat dan pemimpin itu akhirnya terkena telak oleh serangan musuh. Dengan itu, pemimpin pengawal terlempar dari kudanya dan jatuh ke tanah dengan benturan keras. Bandit itu kemudian tertawa dan bertanya apakah mereka pikir agensi pengawalan bisa menghentikan mereka di sana. Dengan teriakan, semua bandit lainnya menyerbu ke depan untuk menyerang sisa kelompok pengawal. Salah satu kuli angkut menjadi putus asa dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi begitu banyak musuh. Tetua itu kemudian menyadari bahwa mereka bukan bandit biasa dan bertanya siapa di balik semua ini. Pemimpin bandit tertawa dan mengatakan mereka adalah pahlawan yang dengan bangga berafiliasi dengan hutan hijau. Dia kemudian menyerang tetua itu dan memberitahunya untuk menganggapnya suatu kehormatan untuk dikalahkan oleh tangannya. Tetua itu berkata sayang sekali karena jika mereka bandit biasa, dia akan mengampuni nyawa mereka. Dengan itu, dia melemparkan sebuah jarum yang mengenai pohon dengan energi ungu yang kuat. Senjata kecil itu tertancap di kayu menunjukkan kekuatan serangan Master Tang. Bandit itu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hutan itu.
Dia bertanya-tanya bagaimana jarum emas sederhana bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Kemudian tubuh pria itu mulai larut menjadi asap hitam yang menyeramkan di udara. Bandit-bandit lainnya ketakutan dengan pemandangan itu dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kekuatan pria tua itu. Master Tang kemudian mengatakan mereka berani menyentuh barang-barang keluarganya dan bersiap untuk menyerang. Dengan tatapan marah, dia melepaskan hujan jarum dengan aura ungu yang sangat kuat. Serangan itu diluncurkan dengan presisi dan para bandit tidak punya tempat untuk lari dari teknik itu. Salah satu pria terkena jarum dan berteriak kesakitan karena dampak serangan langsung itu. Musuh lain juga tertusuk dan tidak dapat menahan kekuatan teknik mematikan itu. Tiba-tiba, sekelompok musuh bertopeng baru muncul dan mengatakan, hutan hijau tidaklah cukup. Kelompok ini adalah pasukan roh kematian, dan mereka tidak bisa mundur dengan adanya tetua di sana. Pemimpin mereka kemudian mengatakan itu adalah perintah dari kepala keluarga untuk tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Tetua itu memperingatkan bawahannya untuk bersiap-siap, karena orang-orang ini adalah musuh yang sebenarnya. Dia kemudian mengatakan bahwa bahkan jika agensi pengawalan jatuh, mereka harus mengirimkan barang-barang itu. Bawahan itu memperingatkan para elitnya untuk melindungi barang-barang sampai akhir. Apapun yang terjadi, dengan teriakan, dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak meninggalkan satu musuh pun, hidup-hidup dan pertempuran pun dimulai. Elit keluarga Tang menyerang dengan kekuatan penuh dan pertempuran menjadi pembantaian sejati di hutan. Pemimpin pengawalan bertarung dengan sekuat tenaga tetapi musuh jauh lebih kuat darinya. Di tengah kekacauan, pahlawan kita hanya mengamati pertempuran di sekitarnya dengan tatapan tenang dan jauh. Seseorang berteriak agar semua orang mempertahankan formasi, tetapi pendekar pedang itu tetap diam tanpa bergerak. Salah satu prajurit pengawal kemudian tertangkap lengah dan menerima pukulan fatal dari musuh bertopeng. Pemimpin itu menyadari mereka bukan tandingan para master ini dan keluarga Tang tidak akan membantu mereka. Saat itu, teman protagonis terkena pukulan dan terkejut dengan serangan mendadak itu. Melihat ini, ekspresi pendekar pedang itu akhirnya berubah dan dia tampaknya telah bereaksi terhadap serangan itu. Salah satu musuh kemudian bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada pemuda yang terluka dan tak berdaya itu. Protagonis itu kemudian teringat ketika temannya menawarinya sebagian makanannya saat makan. Dengan itu, aura biru terpancar dari pedangnya, dan dia akhirnya memutuskan untuk memasuki pertempuran untuk bertarung. Dengan ini, dia melepaskan serangan listrik dahsyat untuk melindungi temannya dari musuh. Lawan yang menyerangnya benar-benar hancur oleh luapan energi yang dahsyat. Melihat kejadian itu, rekannya terkejut karena tidak menyangka akan ada pertunjukan kekuatan sebesar itu. Musuh-musuh lain bertanya-tanya ledakan apa itu dan apakah petir baru saja menyambar di sana. Kemudian temannya mengenali teknik itu dan mengatakan itu adalah guntur surgawi Haiyong Wu. Dengan itu, dia dengan putus asa meminta anak itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang lain juga. Namun sang protagonis dengan dingin menjawab bahwa dia menyelamatkannya hanya karena itu dia dan bukan orang lain. Temannya kemudian memohon dan bertanya mengapa karena semua orang di sana adalah rekan satu timnya. Sementara itu, para kuli angkut lainnya terus dihabisi oleh musuh bertopeng. Salah satu dari mereka bahkan memohon untuk hidupnya dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah pengangkut barang tanpa kekuatan internal. Pendekar pedang itu kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa arti sebenarnya dari kata rekan. Tapi karena itu adalah permintaan temannya, dia memutuskan akan menyelamatkan semua orang untuknya. Dengan tatapan penuh tekad, dia maju dengan kecepatan tinggi melintasi medan perang. Dia bergerak begitu cepat sehingga musuh bahkan tidak menyadarinya dan tertangkap basah satu persatu. Sang pahlawan mencengkeram leher musuh lain tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk bereaksi terhadap serangan itu. Dalam sekejap mata, dia melewati beberapa musuh, mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Seorang musuh mengejek orang tua itu, tetapi terkejut dengan gerakan cepat pahlawan kita. Tuan Tang terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja melewatinya begitu cepat. Hanya orang tua itu yang samar-samar bisa melihat pergerakan anak itu di tengah kebingungan. Dengan tatapan tenang, sang protagonis berhenti dan bertanya apakah yang telah dilakukannya sudah cukup. Dengan kekuatan listriknya, dia menghabisi semua musuh yang tersisa dalam sekejap. Sang protagonis kemudian berbalik dengan tatapan tenang seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Setelah pertempuran usai, hutan kembali sunyi di bawah langit biru yang cerah. Di tempat lain, seorang wanita bertanya-tanya apakah pasukan elitnya benar-benar dimusnahkan. Ini adalah Umun Hai, pemimpin pasukan roh kematian dan dia tidak percaya apa yang didengarnya. Bawahan itu meminta maaf dan mengatakan bahwa ada seorang pengawas yang tidak ada dalam laporan mereka. Pada saat itu pria itu terkejut karena kepala keluarga memutuskan untuk pergi sendiri. Sambil tersenyum, dia menegaskan akan mencari tahu sendiri siapa master ini.
Adegan membawa kita ke markas besar klan Yuman, salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia. Di dalam, pemimpin klan bertanya apakah mereka telah menemukan apa yang disembunyikan keluarga Tang. Pemimpinnya adalah Umun Wong, dan dia mendengar bahwa keluarga Tang telah menemukan kembali granat guntur. Bawahan itu menjelaskan bahwa rumah pandai besi membantu mereka, dan bahwa mereka berasal dari sekte guntur. Dengan ini, orang tua itu mengerti bahwa para pewaris sekte telah membawa senjata itu kembali ke dunia. Dia kemudian memikirkan kekuatan luar biasa yang akan dimiliki oleh 5 gerobak granat ini. Dengan kekuatan itu, akan mungkin untuk menghancurkan seluruh wilayah dan mengubah keseimbangan dunia. Dengan tatapan jahat, dia mengatakan bahwa mereka harus merebut senjata ini untuk diri mereka sendiri dengan cara apapun. Bawahan itu kemudian mengungkapkan bahwa nona muda telah pergi bersama pasukan setelah mendengar berita itu. Bos menjadi marah dan berteriak menanyakan kemana Yang Hai pergi tanpa seizinnya. Dengan takut, pria itu menjawab bahwa sekarang dia pasti berada di dekat Gunung Pyeongjangan. Maka penjahat itu berkuda dengan kecepatan tinggi menuju lokasi pertempuran untuk melihat semuanya. Berkat upaya sang protagonis, agensi melenyapkan semua musuh, tetapi mereka kehilangan hampir semua prajurit pengawal dalam pertempuran itu. Hanya pemimpin pengawal yang terluka parah dan prajurit yang melatihnya yang selamat. Selain mereka, ada juga beberapa kuli angkut yang sangat ketakutan. Salah satu pria menyarankan untuk menyewa agensi lain, tetapi tetua mengatakan mereka harus mempercayai mereka. Anak laki-laki itu mempertanyakan keputusan itu dan kemudian mengatakan bahwa dengan guntur surgawi tetua, mereka bisa pergi sendiri. Dia kemudian memberi selamat kepada orang tua itu karena telah menyempurnakan teknik rahasia keluarga Tang, tetapi sang master mengungkapkan bahwa dia hampir tidak melihat apa yang terjadi, dan bukan dia yang menggunakan teknik itu. Terkejut dengan ini, pemuda itu bertanya siapa yang bertanggung jawab atas serangan dahsyat itu. Orang tua itu kemudian mengatakan bahwa jika mata tuanya tidak menipunya, dia tahu betul siapa orangnya. Dengan itu, dia menunjuk langsung ke protagonis dan memanggilnya pembawa pedang. Kemudian sang master mendekati anak itu dan bertanya langsung dari sekte mana dia berasal. Pendekar pedang itu tidak mengerti pertanyaan itu dan orang tua itu menjelaskan bahwa dia ingin tahu di mana dia berlatih. Kemudian anak itu teringat Cheonggija dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajarinya ilmu bela diri apapun. Dengan tatapan dingin, dia mengungkapkan bahwa ilmu bela dirinya adalah miliknya sendiri dan bukan milik orang lain. Dia menjelaskan bahwa dia memperoleh keterampilannya setelah pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa dia tidak berasal dari sekte atau klan manapun. Tetua itu terkejut dan bertanya, apakah dia mengatakan kemampuannya jatuh dari langit? Teman pahlawan itu panik karena dia bersikap tidak sopan kepada seorang tetua dari keluarga Tang. Dia kemudian mencoba menenangkan situasi dan mengatakan bahwa temannya hidup sendirian di pegunungan untuk waktu yang lama. Orang tua itu berpikir dia sombong tetapi menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan kekuatannya untuk misi ini. Orang tua itu menyadari bahwa kuli angkut itu mendengarkan temannya dengan baik dan menyusun rencana untuk membuatnya tetap patuh. Kemudian dia menoleh ke prajurit itu dan memujinya dengan mengatakan bahwa dia lebih terampil daripada kelihatannya. Dengan ini, tetua menunjuknya sebagai pemimpin baru pengawal menggantikan pemimpin sebelumnya yang terluka. Anak laki-laki itu terkejut dengan keputusan mendadak itu dan tidak dapat mempercayai tanggung jawab baru itu. Mantan pemimpin setuju dan mengatakan dia akan segera kembali ke agensi untuk mendapatkan bala bantuan. Dia kemudian menyerahkan komando kepada prajurit itu dan memintanya untuk memimpin kelompok sampai akhir misi. Anak laki-laki itu mengerti bahwa seseorang perlu mengambil tanggung jawab dan menerima tugas yang sulit itu. Dengan isyarat formal, dia berjanji akan memimpin rombongan pengawal ke Sichuan dengan selamat. Tuan Tang setuju dan mengatakan bahwa karena sudah larut, mereka akan berangkat keesokan paginya. Anggota keluarga Tang lainnya marah dan bertanya-tanya apakah semua ini masuk akal. Sementara itu, pahlawan kita hanya mengamati pemandangan itu dengan tatapan tenang dan jauhnya yang khas. Maka perjalanan agensi pengawal berlanjut sekarang di bawah kepemimpinan komandan baru. Pada saat yang sama, mantan pemimpin berkuda secepat mungkin untuk melaporkan serangan mendadak itu. Dia berpikir bahwa bahkan dengan kekuatan kuli angkut, semua orang akan dalam bahaya jika musuh kembali. Tiba-tiba, pria itu melihat sesuatu yang aneh dan menghentikan kudanya di tengah hutan yang gelap. Dia merasakan kehadiran lain menuju ke arah yang sama dan menyimpulkan bahwa dia perlu bergegas lebih cepat lagi. Pada saat itu, kilatan aneh terpantul di matanya mengungkapkan senjata dengan rantai. Tiba-tiba, sebuah senjata menghantamnya telak dan melemparkannya jauh dari kudanya dengan pukulan fatal. Senjata dengan rantai membelah udara dengan keras, menunjukkan kebrutalan serangan mendadak itu.
maka mantan pemimpin pengawal menemui akhir yang tragis dalam perjalanannya kembali ke agensi. Melalui hutan, sekelompok pembunuh bertopeng maju dengan kecepatan tinggi di malam hari. Ini adalah unit pembunuh iblis Darasun, pasukan elit yang mematikan. Pemimpin kelompok kemudian mengonfirmasi bahwa target telah dieliminasi dan bersiap untuk misi berikutnya. Dengan tatapan jahat, dia mengungkapkan bahwa target mereka berikutnya adalah keluarga Joe yang kuat. Sementara itu, di Mansion, kepala keluarga dan penasihatnya bekerja hingga larut malam. Bos kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa berhenti karena pekerjaan dan pelatihan tidak boleh ditunda. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan tatapan fokus tanpa menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, setetes tinta jatuh dari kuasnya seperti pertanda buruk tentang apa yang akan terjadi. Bos merasakan kehadiran jahat dan bertanya-tanya aura apa itu yang muncul entah dari mana. Tinta tumpah di atas meja dan kekacauan mulai terjadi di luar mansion. Beberapa penjaga lengah dan halaman keluarga dipenuhi dengan teriakan dan kebingungan. Salah satu penjaga kemudian berteriak agar semua orang mengambil senjata mereka dan bersiap untuk penyergapan. Kepala keluarga hanya mengatakan bahwa itu seperti yang dia harapkan, seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Dengan teriakan, pemimpin para pembunuh memerintahkan anak buahnya untuk tidak meninggalkan satupun yang selamat. Kapten penjaga bergegas ke pertempuran dan bertanya siapa orang-orang gila yang menyerang mereka, tetapi penasihatnya menghentikannya dan memintanya untuk tenang dan tidak ikut bertempur sekarang. Bos bingung dengan perilaku temannya dan bertanya apa yang menurutnya sedang dia lakukan. Penasihat menjelaskan bahwa niat membunuh musuh terlalu kuat bagi mereka. Adegan menunjukkan para pembunuh membantai penjaga keluarga dengan sangat mudah. Dengan tatapan serius, pria itu mengatakan bahwa bos perlu pergi ke tempat lain dan keluar dari sana sekarang. Bos kemudian berlari ke kamar putrinya untuk memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Dia segera membuka pintu dan menemukan wanita muda yang terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba itu. Sang ayah kemudian berteriak agar dia segera meninggalkan tempat itu dan bersiap untuk melarikan diri dari mansion. Ketakutan, gadis itu bertanya apa yang sedang terjadi dan khawatir akan nasib ayahnya. Di bawah sinar bulan, mansion itu dilalap api dan teriakan minta tolong bergema di mana-mana. Para pembunuh melanjutkan pembantaian dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada para penjaga keluarga. Pemimpin itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk juga menyerang agen pengawal dan tidak meninggalkan apapun. Sementara itu, wanita muda dan teman-temannya berkuda dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Gadis itu, kakaknya, dan direktur agensi melarikan diri dari mansion secepat yang mereka bisa. Api menyebar dengan cepat dan juga mencapai markas besar agen pengawal kota. Gadis itu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa api tidak hanya di rumah tetapi juga di agensi. Direktur itu kemudian berteriak agar dia tidak berhenti berlari karena mereka harus keluar dari sana sekarang, tetapi dia khawatir tentang ayahnya dan pria itu mengingatkannya betapa kuatnya kepala keluarga itu. Sang kepala kemudian mengambil tombaknya dan bersiap untuk bertarung karena dia adalah ahli tombak terhebat di Hanam. Dengan gerakan yang kuat, dia memutar senjatanya dan bersiap menghadapi gerombolan musuh. Serangannya melepaskan gelombang energi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang mengesankan. Penasihat itu kemudian dengan bangga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah itu yang bisa menandingi tuannya. Pemimpin para pembunuh kemudian mengenali pria itu dan mengonfirmasi bahwa dia adalah kepala keluarga Zhou. Dengan tombak di tangannya, prajurit itu bersiap untuk pertempuran tersulit dalam hidupnya. Penjahat itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa kepala pemimpin dan mereka semua maju untuk menyerang. Penasihat itu berteriak bahwa kepala keluarga mengorbankan dirinya agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Pada titik ini, kakak laki-laki gadis itu menyuruhnya untuk mempercayai ayahnya, tetapi wanita muda itu tampak sangat khawatir tentangnya. Kakaknya kemudian bertanya apa yang coba dikatakan oleh kedua orang dari aliansi itu dengan semua ini. Mata-mata itu kemudian memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal dan harus segera kembali ke aliansi Murum. Dia menjelaskan bahwa perlu untuk melaporkan serangan itu secepat mungkin agar semua orang mengetahuinya. Kakak laki-laki gadis itu setuju, tetapi khawatir musuh akan segera mulai mengejar mereka. Dengan itu, direktur mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa mengandalkan mereka, dia hanya bisa memikirkan satu orang. Dia ingat kuli yang menghadapi para bandit dari hutan hijau dan menyelamatkan semua orang sebelumnya. Dengan tatapan penuh tekad, pria yang lebih tua itu memutuskan bahwa mereka perlu mencari cara lain untuk melarikan diri. Wanita muda itu kemudian mengucapkan selamat tinggal dan meminta mereka berdua untuk sangat berhati-hati di jalan. Selanjutnya, direktur memperingatkan bahwa mereka harus bergegas untuk menyusul kelompok pengawal dari Sichuan.
Gadis itu kemudian berpikir bahwa jika dia menemukan Hyung-woo, dia pasti akan tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Dengan air mata berlinang, dia melihat mansion yang terbakar dan berdoa agar ayahnya berhasil bertahan hidup. Sementara itu, di mansion, para pembunuh bertopeng melanjutkan pembantaian di bawah cahaya bulan purnama. Meskipun terluka, kepala keluarga itu bangkit dan bersiap untuk terus bertarung melawan semua orang. Dengan tatapan marah, pria itu bertanya siapa mereka dan mengapa mereka menyerang keluarganya. Para pembunuh tertawa jahat saat sosok bayangan muncul dari belakang mereka semua. Sosok misterius itu kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan repot-repot menjawab karena dia akan pergi. Kepala keluarga menjadi marah atas jawaban itu dan berteriak agar pemimpinnya menunjukkan dirinya sekarang juga. Sebagai tanggapan, serangan energi merah yang kuat diluncurkan ke arah kepala keluarga. Kepala keluarga terkejut dan bertanya-tanya bagaimana pemimpin para pembunuh itu masih hidup. Kemudian penjahat itu mengungkapkan bahwa dia membuang nama lamanya dan menyerang sang bos dengan pukulan fatal. Melihat mansion yang hancur, dia berkomentar bahwa keluarga Joe sekarang tidak lain hanyalah abu. Pelaku kejahatan bertanya tentang para pembunuhnya, dan bawahannya mengatakan mereka pergi untuk memburu para penyintas. Meski begitu, pria itu mengatakan dia masih tidak bisa mengerti alasan serangan mendadak itu. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa anak iblis darah menghancurkan keluarga Joe dari semua orang. Penjahat itu kemudian bertanya pada Hayul Yang apakah dia tahu tentang hubungannya dengan guru Cheonggija. Bawahannya menjawab bahwa dia tahu mereka mempertaruhkan hidup mereka sebagai saingan besar di masa lalu. Dengan itu, penjahat itu mengonfirmasi cerita tersebut dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa dari persaingan itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa tempat pertama yang direncanakan Cheonggija untuk melatih para masternya adalah di sana. Oleh karena itu, secara alami, disitulah tempat dia harus memulai balas dendamnya yang besar. Dengan seringai licik, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan satupun anggota keluarga Joe lolos hidup-hidup. Adegan kemudian membawa kita ke hutan gelap tempat para buronan berkuda dengan putus asa. Direktur menyadari musuh sudah dekat dan menyuruh mereka untuk bertahan sedikit lebih lama. Kakak laki-laki gadis itu terlihat kelelahan dan terengah-engah, mencoba mengimbangi kecepatan pelarian. Dengan itu, anak laki-laki itu mulai tertinggal dan aura merah musuh semakin mendekati mereka. Direktur itu berteriak putus asa agar pemuda itu tidak tertinggal terlalu jauh dan mencoba untuk bergegas. Dengan wajah berkeringat, kakak laki-laki gadis itu terus berkuda, tetapi jarak di antara mereka semakin jauh. Sebuah rantai melayang di udara dan anak laki-laki itu menyadari bahwa dialah yang akan menjadi alasan semua orang tertangkap. Senjata itu kemudian mengenainya tepat di sasaran dan pemuda itu berteriak kesakitan karena dampak pukulan kejutan itu. Melihat adegan itu, direktur agensi meneriakkan nama anak laki-laki itu dengan putus asa. Dengan itu, pemuda itu terlempar dari kudanya dengan pukulan keras dan tepat. Kakaknya kemudian berteriak putus asa dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa membuang waktu, para pembunuh bertopeng maju ke arah para penyintas lainnya. Salah satu musuh melompat ke arah wanita muda itu dan mengatakan bahwa dia akhirnya menangkapnya di tengah pelariannya. Gadis itu kemudian berteriak ketakutan dan kuda itu terkejut oleh serangan musuh yang tiba-tiba. Akibatnya dia akhirnya jatuh ke tanah dan menjadi sangat rentan terhadap serangan para pembunuh. Para musuh kemudian mengepung kedua penyintas yang tergeletak di lantai hutan. Terbaring di lantai, direktur memanggil nama wanita muda itu dengan tatapan penuh kekhawatiran dengan air mata berlinang. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya anak yang ingin dia lindungi. Gadis itu kemudian menyadari bahwa jika mereka mengikuti mereka sejauh ini, ayah dan kakaknya telah dikalahkan. Pemimpin para pembunuh kemudian memujinya karena berhasil menghindari mereka begitu lama. Dengan pedangnya yang berkilauan, dia memperingatkan bahwa pelariannya berakhir di sana dan saat itu juga. Wanita muda itu kemudian menangis putus asa dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya dari situasi itu. Tiba-tiba, energi listrik biru mulai terpancar di seluruh hutan yang gelap. Gadis itu mendongak dengan ekspresi penuh harapan saat melihat cahaya yang akrab dan kuat itu. Di tengah energi itu, sebuah siluet muncul dan bersiap untuk memasuki pertempuran untuk menyelamatkannya. Kemudian pahlawan kita muncul dengan tatapan serius dan mengarahkan tangannya ke arahnya untuk membantu. Dengan tatapan fokus, dia mengatakan dia mendengar suaranya memanggil bantuan di tengah malam. Wanita muda itu kemudian menangis lega setelah melihat penyelamatnya akhirnya datang untuk membantunya. Adegan kemudian kembali ke kelompok pengawal saat mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang gelap. Tiba-tiba, pahlawan kita berhenti berjalan dan tampaknya merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dalam benaknya, dia mendengar suara gadis itu dengan putus asa memanggil bantuan dari jauh.
Dengan itu, temannya memperhatikan perubahan itu dan bertanya apa yang terjadi hingga membuatnya berhenti seperti itu. Pendekar pedang itu kemudian menjawab dengan tatapan serius bahwa dia akan kembali sebentar lagi. Temannya menjadi bingung dan bertanya kemana dia pergi di tengah misi itu, tetapi anak laki-laki itu menghilang dalam sekejap mata dan temannya meneriakkan namanya dengan ketakutan. Berlari dengan kecepatan tinggi, protagonis berpikir dia pasti mendengar suaranya. Dia kemudian mengingat suaranya yang memanggilnya dan meminta bantuannya malam itu. Kembali ke tempat kejadian, pembunuh bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada pewaris terakhir keluarga Joe, tetapi tiba-tiba pahlawan kita muncul di tengah ledakan energi listrik. Para musuh terkejut dengan kemunculannya dan bertanya-tanya siapa pria misterius itu. Direktur itu kemudian meminta anak laki-laki itu untuk menjaga wanita muda itu karena dia percaya pada kekuatannya. Protagonis kemudian menatap pria yang lebih tua itu dengan ekspresi tenang dan serius. Dengan desahan terakhir, sesepuh itu mengatakan bahwa cukup sudah dan akhirnya beristirahat. Pemimpin para pembunuh berteriak bahwa tidak peduli siapa dia karena dia hanya akan menjadi mayat lain. Pendekar pedang itu kemudian meletakkan tangannya di kepala gadis itu sebagai tanda kasih sayang murni. Dengan sentuhannya, wanita muda itu merasakan semua ketakutan dan kelelahannya hilang seperti salju. Dengan tatapan lembut, anak laki-laki itu memintanya untuk menghapus air mata yang mengalir di wajahnya. Kemudian dia berbalik ke arah musuh-musuhnya dan mengatakan dia akan menyelesaikan semua ini dengan sangat cepat. Dengan itu, anak laki-laki itu melompat ke udara dan menyerbu ke tengah pertempuran dengan kecepatan yang mengesankan. Dia bergerak seperti kilat dan mengalahkan banyak musuh sekaligus dengan serangan listriknya. Para pembunuh berteriak kesakitan dan tidak mengerti jenis seni bela diri apa yang dia gunakan. Dengan pedangnya, dia kemudian melepaskan hujan petir yang menyambar semua musuh yang tersisa. Wanita muda itu terkejut melihat bahwa hampir 20 pembunuh telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Dia lalu berpikir bahwa jika dia memiliki kekuatannya, mungkin dia bisa melindungi seluruh keluarganya. Dengan tatapan serius, sang protagonis bersiap melakukan apa yang harus dilakukan saat itu. Anak laki-laki itu kemudian mengatakan dia akan segera kembali dan meletakkan tangannya di atas batu besar yang ada di tanah. Dengan tatapan sedih, dia berjanji akan membiarkan direktur beristirahat di tempat yang jauh lebih baik. Gadis itu kemudian mendekatinya dan bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia sendirian di dunia. Tanpa ayah atau kakaknya, dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa benar-benar tersesat dan tanpa arah. Kata-kata itu sangat memukulnya karena dia juga tahu betul bagaimana rasanya merasa seperti itu. Dia kemudian ingat bahwa dia juga selamat dari neraka itu sendirian dan pergi ke dunia tanpa seorang pun. Wanita muda itu adalah orang pertama yang mengulurkan tangan kepadanya, dan karena itu dia akan melakukan hal yang sama untuknya. Dengan tatapan serius dan protektif, dia mendekati gadis itu dan menyuruhnya untuk hidup saja. Pendekar pedang itu kemudian menyuruhnya untuk hidup melakukan apapun yang dia inginkan dengan rasa terima kasih kepada mereka yang telah tiada. Dengan air mata berlinang, gadis itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan hidupnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia mengungkapkan bahwa dia juga ingin bergabung dengan misi pengawalan itu. Sang protagonis sedikit terkejut dengan permintaan itu, tetapi memegang tangannya dengan cukup kuat. Dengan sedikit senyum, dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi sekarang dan memintanya untuk berpegangan erat padanya. Wanita muda itu bingung dengan sikapnya dan tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Dengan itu, sang protagonis mengangkatnya dan melompat ke langit dengan kecepatan yang mengesankan. Gadis itu terkejut dengan apa yang terjadi dan tidak dapat mempercayai semuanya. Dia kemudian berpikir bahwa ini lebih dari sekadar jurus meringankan tubuh dan sepertinya mereka sedang terbang. Dengan kecepatan terbang, semua air matanya terbawa oleh angin tanpa meninggalkan jejak. Sikap anak laki-laki itu lebih menghiburnya daripada kata-kata apapun yang bisa dia ucapkan saat itu. Dengan tatapan kagum, dia berpikir bahwa keterampilan seperti itu milik orang yang luar biasa. Wanita muda itu ingat bahwa pamannya adalah seorang master, tetapi anak laki-laki itu mengubah para pembunuh menjadi abu. Dengan itu, dia bertanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat karena usia mereka tidak terpaut jauh. Pendekar pedang itu kemudian dengan tenang menjawab bahwa ini terjadi ketika seseorang berjuang untuk hidup untuk waktu yang lama. Gadis itu bertanya siapa yang dia lawan dan anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa mereka adalah iblis yang menakutkan. Dia kemudian bertanya apakah mereka seperti monster dan dia mengonfirmasi bahwa bisa dibilang begitu. Wanita muda itu menjadi penasaran dan memintanya untuk menceritakan lebih banyak tentang kisah dari masa lalunya ini. Sang protagonis tetap diam sejenak, tampaknya mengingat sesuatu yang cukup menyakitkan. Untuk berbicara tentang neraka itu, dia harus melalui 99 temannya yang telah tiada.
Kenangan tentang rekan-rekannya yang telah mati kembali terlintas di benaknya saat itu. Juga bahwa dia akhirnya bisa mencapai Qianjija yang pergi sebelum balas dendamnya selesai dengan tatapan kosong. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan menceritakan kisah ini di lain kesempatan. Maka keduanya berlari tanpa henti untuk waktu yang lama untuk menyusul kelompok pengawal. Mereka maju melewati hutan dengan kecepatan yang mengesankan untuk mencapai tujuan mereka. Wanita muda itu akhirnya tiba di perkemahan kelompok pengawal dan memanggil salah satu pria. Teman sang pahlawan terkejut melihatnya dan bertanya apa yang membawanya ke sana di tengah-tengah misi. Dalam kilas balik, sang kesatria mengungkapkan bahwa dia tidak percaya Master Qianjija telah benar-benar pergi. Gadis itu dan sang protagonis mendengarkan berita tak terduga itu dengan penuh perhatian dan keterkejutan di mata mereka. Dengan ini, pendekar pedang itu menyimpulkan bahwa target utama balas dendamnya sebenarnya masih hidup dan keduanya berlari tanpa henti sampai akhirnya mencapai kelompok pengawal di hutan. Setibanya di sana, gadis itu memanggil teman sang protagonis yang terkejut dengan kehadirannya. Kesatria itu kemudian bertanya dengan cemas apa yang terjadi dan dia mengungkapkan berita mengerikan tentang serangan itu. Dia terkejut mengetahui bahwa keluarga Zhou dan agensi pengawalan telah hancur total. Para kuli angkut lainnya panik dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Wanita muda itu meminta maaf karena membawa kabar buruk di tengah misi pengawalan yang penting. Tetapi teman sang pahlawan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dialah yang paling menderita dari semua ini. Dia kemudian berpikir bahwa moral kelompok sudah rendah dan sekarang situasinya menjadi jauh lebih buruk. Kesatria itu menyadari bahwa dia membutuhkan cara yang cerdas untuk keluar dari situasi itu. Dengan ini, dia mengingatkan semua orang tentang komisi besar yang akan mereka terima jika mereka menyelesaikan misi. Dia mengatakan mereka bahkan mungkin bisa membangun kembali agensi karena nona muda itu masih bersama mereka. Gadis itu sangat tersentuh oleh kata-kata dukungan sang kesatria saat dia mencoba menyemangatinya. Dia menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk menderita karena dia memiliki tanggung jawab kepada semua pelayannya. Wanita muda itu bersumpah untuk menjadi sekuat sang protagonis untuk membalaskan dendam seluruh keluarganya di masa depan. Dengan tatapan serius, pendekar pedang itu bertanya, apakah mereka perlu berangkat lagi dalam perjalanan mereka. Kesatria itu kemudian setuju dan kelompok itu melanjutkan misi pengawalan pentingnya. Pada saat itu, Master Keluarga Tang memperhatikan wanita muda itu dan memberitahu bawahannya untuk tidak mengkhawatirkannya. Tetua itu berpikir bahwa jika sang protagonis bergabung dengan mereka, dia tidak akan keberatan bahkan jika seekor harimau datang. Maka para kuli angkut mulai berlari lagi dengan kecepatan tinggi untuk mengimbangi laju gerobak. Wanita muda itu kemudian ingat bahwa anak laki-laki itu mengatakan dia telah bertarung melawan monster untuk waktu yang lama. Dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan itu, gadis itu mendekat dan memintanya untuk menceritakan lebih banyak tentang apa yang dia katakan di perjalanan. Dia kemudian bertanya apakah Master Cheonggija benar-benar mati dan anak laki-laki itu menatapnya dengan tatapan serius. Sang protagonis mengonfirmasi cerita itu dengan mengatakan bahwa dia telah pergi sekitar 10 tahun yang lalu dengan tatapan sedih. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mencapai balas dendam yang telah lama ditunggunya, tetapi teman sang pahlawan berkata dengan tatapan serius bahwa dia tidak percaya Cheonggija benar-benar telah pergi. Wanita muda itu terkejut dengan pengungkapan itu dan menatap pendekar pedang itu untuk melihat reaksinya. Sang protagonis kemudian bertanya apakah dia berpikir musuh terbesarnya masih hidup di luar sana. Kesatria itu menjelaskan bahwa ada banyak pihak yang mencurigakan dan rumor itu tidak memiliki sumber yang dapat diandalkan. Seolah-olah seseorang menyebarkan berita itu agar semua orang di dunia persilatan akan mempercayainya. Gadis itu bertanya siapa yang akan melakukan itu dan teman sang pahlawan mengatakan bahwa tersangka yang paling mungkin adalah satu orang. Seseorang yang karena suatu alasan ingin lepas dari perhatian seluruh dunia persilatan dan menghilang, dan orang itu adalah Cheonggija sendiri yang akan menyebarkan rumor kepergiannya sendiri. Wanita muda itu terkejut dan tidak percaya dia akan menyebarkan berita kematiannya sendiri. Dengan itu, pendekar pedang itu menyadari bahwa semua itu terjadi tepat 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, tetua keluarga Tang memerintahkan semua orang untuk segera berhenti berbaris. Kelompok pengawal bertemu dengan konvoi yang berhenti, dan seorang pria meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa roda kereta mereka tiba-tiba rusak di tengah jalan. Dengan itu, pria itu meminta nonanya untuk bergabung dengan kelompok pengawal untuk melanjutkan perjalanan.
Master Tang mengenali lambang di kereta dan menyadari bahwa mereka berasal dari klan Yumoon yang terkenal. Orang tua itu menjadi curiga karena tepat ketika informasi muatan bocor, salah satu kereta mereka rusak di sana. Dari dalam kereta, suara seorang wanita meminta maaf dan mengatakan dia tidak bisa menerima tidak sebagai jawaban. Kemudian, seorang wanita cantik muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Umen Hai, putri dari kepala klan Umen. Xia Leon muda dan yang lainnya terkejut dengan kecantikan pendatang baru yang tak tertandingi, tetapi sang protagonis tidak terkesan dan berpikir itu semua hanya salah paham besar. Mengenakan sepatu yang elegan, wanita muda itu bersiap untuk turun dari kereta dan bergabung dengan kelompok. Dia kemudian melompat ke udara dengan keanggunan dan keringanan yang mengesankan, mengejutkan semua orang. Wanita itu melayang di udara seperti peri dan membuat semua pria terdiam melihat pemandangan itu. Kecantikannya begitu luar biasa sehingga semua orang langsung teringat pada ungkapan kecantikan yang meruntuhkan kerajaan. Bahkan tetua keluarga Tang sejenak terpikat oleh kecantikan wanita muda itu. Seperti kupu-kupu, dia mendarat dengan lembut di tujuannya dengan gerakan yang halus dan sempurna. Pendatang baru itu kemudian naik ke salah satu gerobak yang membawa barang-barang misi. Dengan senyum menggoda, dia duduk di atas muatan seolah-olah dia pemilik tempat itu. Salah satu kuli angkut mengatakan tidak pantas bagi seseorang untuk bepergian dengan barang-barang pengawalan. Pendekar pedang itu kemudian terus mengamati situasi dalam diam dengan tatapan serius dan jauh dengan wajah memerah. Master Tang mengatakan dia akan membawanya ke kota berikutnya karena keretanya rusak. Teman sang pahlawan terkejut karena bahkan tetua yang kuat itu tampaknya telah jatuh di bawah pesonanya. Pendatang baru itu kemudian berterima kasih kepada mereka dengan senyum menggoda dan mengatakan bahwa dia sekarang dalam pengawasan mereka. Dengan itu, pemimpin baru pengawalan dan pria-pria lainnya benar-benar terpesona oleh gadis itu. Orang tua itu menyarankan agar dia bepergian di gerobak depan, tetapi wanita muda itu menolak tawaran kebaikan tersebut. Dia mengatakan bahwa karena dia menerima bantuan, dia tidak bisa memilih di mana dia akan tinggal. Dengan itu, gadis itu bersikeras bahwa dia akan bepergian di gerobak kargo itu bersama dengan barang-barang. Orang tua itu kemudian berpikir bahwa jika kuli angkut itu menjaga kargo, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dia memerintahkan kelompok pengawal untuk maju dan melanjutkan perjalanan panjang mereka. Wanita misterius itu kemudian tersenyum tipis, seolah rencananya berhasil. Dia menggunakan teknik transmisi suara untuk berkomunikasi secara rahasia dengan anak buahnya. Salah satu dari mereka melaporkan bahwa kelompok itu hanya memiliki satu prajurit pengawal dan sekitar 30 kuli. Dengan ini, penjahat itu menyimpulkan bahwa Master Tang Hoguan adalah satu-satunya master sejati di antara mereka. Sementara itu, para kuli terus berlari untuk mengimbangi laju gerobak. Wanita itu berpikir bahwa dengan perlindungan selemah itu, mereka mengangkut 5 gerobak penuh granat. Granat petir ini pernah diciptakan oleh sekte petir yang kuat dan ditakuti. Mereka mengatakan bahwa bom-bom ini mampu melenyapkan beberapa sekte dari peta tanpa meninggalkan jejak. Namun ironisnya, kehancuran sekte itu sendiri juga berasal dari bom-bom kuat yang sama. Setelah itu, sekte petir menghilang selama ratusan tahun dan tidak ada yang pernah mendengarnya lagi. Penjahat itu berpikir mereka bisa saja menggunakan granat untuk melawan anak buahnya, tetapi tidak ada jejaknya sama sekali. Penjahat itu kemudian bertanya-tanya siapa gerangan yang mampu memusnahkan pasukan kematian elitnya. Tiba-tiba tatapannya terfokus pada sesuatu dan dia tampaknya telah memperhatikan kehadiran yang sangat tidak biasa. Dia memperhatikan bahwa pakaiannya adalah pakaian seorang kuli, tetapi dia membawa pedang dan tidak memiliki keterampilan bela diri. Dia sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tapi entah kenapa wanita itu tidak bisa berhenti memperhatikannya dengan tatapan kaget. Dia kemudian menyadari bahwa kuli itu bahkan belum pernah menatapnya sejak dia tiba. Penjahat itu tidak mengerti bagaimana dia bisa melihat kecantikannya dan bersikap acuh tak acuh. Dia merasa mustahil bagi seorang pria untuk tidak tertarik padanya. Jadi dia memutuskan untuk menarik perhatiannya. Sang protagonis hanya berbalik karena dialah satu-satunya kuli di dekatnya dan wanita itu memanggilnya. Tetapi saat dia melihat matanya, wanita itu benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Tatapan acuh tak acuh itu adalah penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan itu membuatnya geram dengan senyum jahat. Dia bersumpah bahwa dengan satu atau lain cara, dia akan membuatnya berlutut di kakinya. Dengan itu, pemimpin mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat di sana untuk malam ini, dan semua orang setuju. Para kuli kelelahan dan terengah-engah setelah perjalanan panjang hari itu. Sementara itu, pahlawan kita sedikit menjauh dan mendapati dirinya sendirian di tengah hutan yang gelap. Nona Siliang kemudian mendekatinya dengan semangkuk sup daging sapi di tangannya. Dia menemukannya dan mengundangnya makan malam sambil mengatakan bahwa dia menyiapkan sup itu khusus untuknya.
Namun tiba-tiba si penjahat wanita muncul dari belakang dan mengganggu momen mereka berdua dengan tatapan gelap. Dia kemudian melangkah maju dan meraih lengan pendekar pedang itu dengan kelincahan dan kecepatan yang mengesankan. Dengan senyum menggoda, dia mengajaknya untuk mengikutinya ke dalam hutan karena dia sangat menginginkan sesuatu darinya. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa dia hanya akan memberitahunya apa yang dia inginkan jika dia cukup baik untuk menemaninya. Penjahat wanita itu mengatakan dia akan melihat apakah dia bisa memancingnya dengan ilmu bela diri dari klannya yang kuat. Dengan senyum jahat, dia berharap keterampilan ringannya tidak akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia kemudian berlari dengan kecepatan tinggi menembus hutan yang gelap, berpikir dia akan menjadi sebuah kekecewaan. Namun dalam sekejap mata, pahlawan kita muncul tepat di depannya dengan tatapan serius. Dengan wajah serius, pendekar pedang itu menatapnya lekat-lekat tanpa menunjukkan emosi apapun. Wanita itu terkejut dan tidak percaya dia sudah ada di depannya. Tiba-tiba, jeritan menggema di hutan dan menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Pelayan penjahat itu mengenali suara itu dan mengatakan dia perlu pergi bersama anak buahnya untuk melihat apa yang terjadi. Nona Xialian bingung dengan situasinya dan bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Sang protagonis kemudian terus menatap penjahat itu dengan tatapan dingin dan jauhnya yang khas. Wanita itu terkejut karena bahkan di dalam klannya, kemampuannya untuk bergerak dengan ringan sangat mengesankan. Dengan tatapan marah, dia bertanya siapa dia sebenarnya hingga bisa melampauinya dengan begitu mudah. Ahli pedang itu kemudian mengatakan dia ingin tahu lokasi Cheonggi dan memintanya untuk segera memberitahunya. Penjahat wanita itu tergagap dan berkata, dia tidak tahu di mana dia atau apa yang dia maksud dengan sup daging. Anak laki-laki itu kemudian berkata bahwa jika dia tidak tahu apa-apa, dia akan pergi dan berbalik untuk pergi. Dia kemudian berteriak dan menyuruhnya menunggu karena dia masih punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Tiba-tiba anak buahnya muncul dan bertanya apa yang dia lakukan pada nona muda dari klan Umun. Dengan senjata di tangan, mereka mengancamnya dan mengatakan bahwa dia akan membayar kelancangannya dengan nyawanya. Tetapi, penjahat wanita itu meneriaki mereka untuk tidak menghunus pedang mereka dan segera mundur dari pertarungan itu. Dengan tatapan tajam yang dingin, pahlawan kita hanya mengamati pemandangan itu dalam keheningan total. Anak buah penjahat wanita itu benar-benar bingung karena pendekar pedang itu menghilang tepat di depan mereka tanpa meninggalkan jejak. Salah satu pelayan kemudian bertanya kemana dia pergi, karena dia ada di depan semua orang. Penjahat itu mengatakan bahwa dia menghilang, dan itu bukan tipuan karena dia menghilang begitu saja. Dengan ini, kita melihat anak laki-laki itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menembus hutan, seperti bayangan kabur. Tiba-tiba, Nona Selin terkejut dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi di sana. Dengan mata terbelalak, dia menyadari bahwa sesuatu yang sangat aneh telah terjadi tepat di sampingnya. Pada saat itu, gadis itu melihat tangannya dan menyadari bahwa mangkuk sup yang dipegangnya telah lenyap begitu saja. Kemudian sang protagonis muncul entah dari mana dan dengan tenang meminum sup yang dipegang gadis itu sebelumnya. Gadis itu terkejut dan dia mengatakan supnya belum dingin dan dia bertanya kapan dia sampai di sana. Dia kemudian bertanya tentang wanita lain dan dia menjawab bahwa wanita itu akan datang kapanpun dia mau, tidak masalah. Wanita muda itu kemudian berkomentar bahwa wanita dari klan Umun itu benar-benar sangat cantik dan mengesankan. Anak laki-laki itu setuju bahwa dia cukup cantik untuk merayu pria manapun dan gadis itu membenarkannya. Ini membuat gadis itu penasaran dan dia bertanya apa pendapatnya tentang dirinya dan apakah dia juga cantik. Pendekar pedang itu menatapnya dengan tatapan serius dan bersiap untuk memberikan jawaban jujurnya. Dengan wajah memerah, wanita muda itu dengan cemas menunggu jawabannya dengan tatapan penuh harap, tetapi dia bilang wanita itu tidak secantik yang satunya, dan gadis itu sedikit kecewa. Dengan tatapan dingin, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak menyukai wanita cantik. Wanita muda itu bingung dengan jawabannya dan bertanya mengapa dia tidak menyukai wanita seperti itu. Anak laki-laki itu kemudian menjelaskan bahwa godaan seorang wanita cantik selalu berakhir dengan kematian. Sementara itu, penjahat itu berpikir bahwa kuli itu pastilah orang yang dia cari. Pelayan itu mengatakan bahwa dia pastilah master yang memusnahkan pasukan kematian dan mereka perlu mengamatinya. Sambil tersenyum, penjahat wanita itu berpikir bahwa selain namanya, dia tidak tahu pria macam apa dia sebenarnya. Maka perjalanan pun berlanjut dan agensi pengawal hampir sampai di tujuan akhir. Nona Chelion mengingat kata-katanya dan bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dimiliki pemuda itu di masa lalu. Pemimpin baru pengawal itu kemudian memanggilnya untuk mengobrol dan dia segera menanggapi panggilannya. Dengan ini, dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena suasana menjadi lebih aneh saat mendekati tujuan mereka.
Ketegangan di udara meningkat dengan setiap langkah yang mereka ambil menuju tujuan akhir mereka. Bahayanya nyata, dan tetua keluarga Tang juga merasakan aura jahat di udara. Sang master percaya satu-satunya ancaman yang tersisa adalah gerombolan ular hitam sebelum mereka tiba. Selama 10 tahun terakhir, sekte ini telah berkembang pesat dan telah menjadi satu-satunya kekuatan yang mengancam keluarga Tang. Dengan bahaya yang mendekat, kelompok itu melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Orang tua itu marah dan bertanya-tanya apakah telah terjadi kebocoran informasi di dalam keluarganya. Gadis itu memperingatkan tentang penyergapan dan pahlawan kita mengatakan pasti ada sekitar 100 musuh di dekatnya. Gadis itu terkejut dengan ketepatannya dan penjahat itu juga terkejut dengan keahlian anak laki-laki itu. Wanita itu berpikir hampir tidak bisa dipercaya bahwa dia mengetahui jumlah musuh hanya dari kehadiran mereka. Tiba-tiba, beberapa titik hitam muncul di langit dan musuh-musuh akhirnya muncul untuk menyerang. Sekelompok pembunuh melompat dari pohon dan bersiap untuk menyerang kelompok pengawal secara tiba-tiba. Dengan tatapan tenang, sang protagonis mengatakan bahwa sekitar 50 dari mereka muncul lebih dulu di depan. Sang master berteriak bahwa kargo adalah yang terpenting dan memerintahkan pahlawan kita hanya untuk melindungi barang-barang mereka. Dengan ini, tetua itu maju ke tengah pertempuran melepaskan auranya untuk menghadapi semua musuh. Tetua itu berteriak bahwa mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan semua musuh sekte tersebut. Teman pahlawan kita kemudian bertanya apa pendapatnya tentang situasi ini dan apakah dia setuju dengan sang master, tetapi anak laki-laki itu berkata, "Jangan khawatir karena pihak orang tua itu pasti akan memenangkan pertempuran." Maka pertarungan pun dimulai dan para prajurit keluarga Tang dengan mudah membantai musuh-musuh mereka. Pertempuran berlangsung brutal dan orang-orang dari aula ular hitam tidak punya kesempatan. Bagi para prajurit elit keluarga Tang, jumlah musuh yang besar tidak ada artinya. Melihat itu, penjahat itu mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan hasil pertempuran itu. Dia kemudian bertanya-tanya apakah mereka akhirnya terlalu meremehkan kekuatan keluarga Tang yang terkenal. Pelayannya juga terkejut melihat mereka membereskan 50 orang dengan begitu mudah. Pria itu berkata bahwa bahkan dengan 50 prajurit lagi, tidak akan ada peluang kemenangan bagi mereka. Wanita itu kemudian menyimpulkan bahwa mundur untuk saat ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki. Tetapi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberikan perintah untuk mundur tanpa ada yang memperhatikan rencananya. Tiba-tiba, protagonis mengatakan bahwa jika dia pergi untuk memperingatkan mereka, dia pasti tidak akan menghentikannya. Pelayan penjahat itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja dia dengar. Dengan tatapan serius, anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa dia sedang mendengarkan transmisi suara rahasia mereka. Pendekar pedang itu kemudian mengulangi bahwa jika dia ingin pergi dan memperingatkan mereka, dia tidak akan menghentikannya dalam keadaan apapun. Pria itu benar-benar terdiam dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Penjahat itu terkejut dan bertanya apakah dia mendengarkan percakapan rahasia mereka selama ini. Sang pahlawan menatapnya karena mendengar transmisi suara orang lain seharusnya tidak mungkin. Dengan tatapan mengancam, dia memperingatkan bahwa jika mereka tidak mundur, dia akan menghabisi mereka semua di sana. Dengan tatapan ketakutan, penjahat itu menyadari bahwa ancamannya bukan gertakan. Kemudian wanita itu mengirim pelayannya untuk menyampaikan perintah mundur kepada para prajurit lainnya. Pelayan itu kemudian setuju dan berlari dengan kecepatan tinggi untuk menyampaikan pesan majikannya. Sambil tersenyum, dia berterima kasih karena berkat dia, para prajuritnya bisa menyelamatkan nyawa mereka dan pergi. Sang pahlawan menatapnya dengan tatapan tenang, tetapi dia punya alasan lain untuk melakukan semua itu. Bukan kehadiran klan manusia yang mengganggunya, melainkan niat membunuh yang kuat yang dia rasakan. Sementara itu, Master Tang Hoguan berada di tengah pertempuran berjuang untuk mengalahkan musuh. Dengan pukulannya yang kuat, dia dengan mudah mengalahkan semua anggota aula ular hitam. Dari kejauhan, sosok misterius mengamati pemandangan itu dan mengatakan bahwa barisan depan telah dimusnahkan sepenuhnya. Pria bertopeng itu mengungkapkan bahwa barisan depan hanyalah umpan untuk serangan kejutan yang sebenarnya, dan skuadron bulan merah menunggu dalam persembunyian untuk saat yang tepat untuk menyerang kelompok itu. Semua pembunuh waspada penuh menunggu sinyal untuk memulai penyergapan. Pemimpin itu kemudian menegaskan dengan tatapan jahat bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya.
Dengan protagonis melihat ke arah lain, para prajurit klan manusia berhasil mundur dengan aman. Ke-50 pria itu berjalan pergi, tetapi niat membunuh yang dirasakan semakin kuat. Malam akhirnya tiba dan kelompok pengawal memutuskan mereka akan tidur di sana untuk beristirahat. Pemimpin mengumumkan bahwa wanita muda dari klan Ooman akan berkemah di dekatnya dan bertanya apakah dia ingin tinggal bersamanya. Tetapi gadis itu menolak tawaran itu dan mengatakan dia tidak bisa menjadi satu-satunya yang tidur nyenyak di sana. Dengan tatapan serius, wanita muda itu bersiap untuk mengungkapkan kebenaran di balik keputusannya. Dia mengatakan dia malu karena tidak pernah memperhatikan agensi karena dia pikir pekerjaannya sederhana. Tetapi dia mengatakan bahwa saat dalam pengawalan, dia menyadari alasan sebenarnya agensi itu begitu damai. Kedamaian ada karena semua orang mempertaruhkan hidup mereka, dan temannya bertanya sejak kapan dia begitu kuat. Oleh karena itu, sebagai anggota agensi, dia memutuskan akan tidur bersama semua orang di camp. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersumpah bahwa dia akan menjadi kepala agensi pengawalan Hanam. Tiba-tiba, gadis itu menyadari kehadiran protagonis dan memanggilnya untuk berbicara dengannya. Dengan tatapan penasaran, wanita muda itu kemudian bertanya, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Anak laki-laki itu kemudian menjelaskan bahwa di agensi pengawalan, titik awalnya adalah menjadi seorang kuli angkut. Wanita muda itu malu dengan jawabannya dan temannya setuju bahwa dia tidak salah dalam apa yang dikatakannya. Dengan itu, gadis itu memintanya untuk mengajarinya dan prajurit itu terkejut dengan sikapnya. Temannya kemudian berpikir dengan bangga bahwa wanita muda itu telah banyak tumbuh dewasa tanpa dia sadari. Skuadron Bulan Merah adalah unit pembunuh yang dibuat oleh Aula Ular Hitam. Seperti yang disarankan oleh keahlian mereka, mereka adalah ahli penyergapan dan serangan kejutan diam-diam. Kemampuan diam-diam mereka menakutkan karena bukan hanya tentang bersembunyi di bayang-bayang. Para pembunuh bergerak seolah-olah mereka adalah satu orang dengan satu tujuan dalam pikiran. Dengan ini, mereka mampu mengalahkan sejumlah musuh dalam sekejap mata. Sementara itu, kembali ke camp, api unggun menyala terang untuk menghangatkan semua orang malam itu. Tiba-tiba, kamera menjauh dan kita melihat semua orang di camp sudah tertidur. Bahkan tetua kuat dari keluarga Tang tampaknya tertidur sangat lelap dan nyenyak. Pada saat ini, protagonis mendekati wanita muda itu dan menyentuh dahinya dengan gerakan lembut. Dengan tatapan serius, sang pahlawan bersiap untuk menjaga camp sepanjang malam. Malam di hutan yang gelap tetap sunyi dan penuh bahaya tersembunyi. Tiba-tiba, mata merah terang muncul dari bayang-bayang mengamati camp. Pembunuh bertopeng bersiap untuk memberikan sinyal dan memulai serangan kejutan. Dengan sinyal itu, aura merah menyebar dan para pembunuh maju menuju camp. Tetapi protagonis sudah mengharapkan mereka dan mengatakan dia tahu mereka bersembunyi di sana. Sementara itu, sisa kelompok terus tidur tidak menyadari bahaya yang mendekat. Pemimpin para pembunuh kemudian memerintahkan semua orang untuk menyerang. Ketika dia selesai menghitung sampai 3, dia mulai menghitung tetapi tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram wajahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan kita muncul entah dari mana dan mencengkeramnya dengan tangannya yang bersinar dengan energi listrik biru. Dengan satu pukulan, anak laki-laki itu melemparkannya ke tanah dan mengalahkannya sebelum dia bisa bereaksi terhadap serangan itu. Musuh lain melanjutkan hitungan tetapi dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi pada rekannya. Satu persatu, para pembunuh dikalahkan secara diam-diam bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Pemimpin menyelesaikan hitungan dan bersiap untuk menyerang tanpa menyadari bahwa anak buahnya telah gugur. Dia memerintahkan agar tidak ada yang selamat dan agar mereka fokus pada target paling berbahaya terlebih dahulu. Dengan itu, salah satu pembunuh maju untuk menyerang tetua keluarga Tang yang sedang tidur. Penjahat itu mengatakan bahwa pada akhirnya, Aula Ular Hitamlah yang akan memiliki granat guntur. Tiba-tiba, serangan itu diblokir oleh pedang dalam sekejap cahaya di tengah malam. Yang mengejutkan musuh, salah satu penjaga pengawal membela lelaki tua itu dari pukulan fatal. Pemimpin menjadi marah dan bertanya-tanya mengapa penjaga itu masih hidup dan apa yang dilakukan pasukan. Penjaga lain bangun terkejut dan bertanya-tanya siapa yang ada di sana karena mereka tidak merasakan apa-apa. Pemimpin para pembunuh terkejut dan tidak percaya apa yang terjadi di sana. Dengan tatapan dingin, protagonis bertanya apakah nama mereka benar-benar Skuadron Bulan Merah. Penjahat itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia berhasil mendengar transmisi suara rahasia mereka. Kemudian sang pahlawan mengungkapkan bahwa tidak ada lagi skuadron karena hanya musuh itu yang masih hidup. Pembunuh itu berteriak putus asa dan bertanya monster macam apa dia hingga melakukan semua ini. Dengan tatapan dingin, anak laki-laki itu menyuruhnya untuk pergi bergabung dengan teman-temannya yang sudah pergi. Kemudian dia melepaskan serangan listrik yang kuat dengan energi biru yang mengesankan.
Penjahat itu tidak percaya rencana mereka berakhir begitu mudah setelah begitu banyak persiapan. Dengan itu, anggota terakhir skuadron itu hancur total oleh energi yang kuat. Tuan Tang bangun terkejut dan keponakannya memperingatkannya bahwa hutan penuh dengan musuh. Teman pahlawan menjelaskan bahwa tampaknya para penyintas mencoba satu penyergapan terakhir. Si Liam muda menjadi khawatir dan bertanya, apakah semua kuli angkut baik-baik saja setelah serangan itu. Prajurit itu kemudian meyakinkannya dan mengatakan bahwa tampaknya hanya musuh yang tidak selamat. Dengan ini dia menjelaskan bahwa untungnya teman mereka bertindak lebih dulu dan menyelamatkan semua orang di sana. Protagonis hanya mengamati pemandangan itu dengan tatapan tenang dan jauhnya yang khas. Gadis itu berpikir dengan tatapan kagum bahwa anak laki-laki itu melindunginya sekali lagi malam itu. Penjahat itu berpikir dia mengira dia penyayang, tetapi mungkin tidak sebanyak yang dia bayangkan. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa dia benar-benar pria yang tidak bisa ditebak, dan kelompok pengawal pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka di pagi hari. Berkat bantuan sang pahlawan, mereka lolos dari bahaya dan berlari dengan aman ke tujuan mereka. Akhirnya kelompok pengawal tiba di tujuan akhir mereka, kota Chengdu di Sichuan. Salah satu kuli angkut merayakan dan mengatakan bahwa begitu mereka melewati jalan-jalan, misi akan selesai. Gadis misterius itu kemudian menatap si Lian muda dengan tatapan sugestif dan mulai berbicara. Sambil tersenyum, dia bertanya pada gadis lain apa yang dia maksud dengan semua itu. Seolian muda kemudian mengingatkannya bahwa dia bilang, dia perlu pergi ke suatu tempat sebelum mereka tiba di kota. Wanita itu kemudian memberitahu gadis itu untuk tidak khawatir karena dia akan pergi pada waktu yang tepat. Dengan tatapan misterius, dia berbalik dan memberitahu Celion muda untuk hanya melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian teman pahlawan itu mengatakan bahwa dia akan sibuk ketika mereka tiba, tetapi anak laki-laki itu tidak mengerti apa-apa. Prajurit itu menjelaskan bahwa rumah besar keluarga Ake ada, dan bertanya apakah temannya tidak memiliki nama itu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia pikir pahlawan itu ingin mengunjungi keluarga teman pentingnya dari masa lalu. Dengan ini, protagonis mengingat kata-kata terakhir temannya yang memintanya untuk hidup dan meminta maaf. Dengan tatapan penuh tekad, pendekar pedang itu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah besar keluarga Aceke sekarang juga.